Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 160. Paman adalah seorang prajurit, jawab Sutawijaya. Paman tentu tahu pendirian seorang prajurit di peperangan. Daksina mengerutkan keningnya. Ternyata jawaban Raden Sutawijaya itu adalah benar-benar jawaban seorang keturunan prajurit dan dibesarkan di dalam lingkungan keprajuritan. Karena itu, maka katanya, "Baiklah, Raden. Jika demikian, maka kitalah yang akan berusaha menangkapmu hidup atau mati. Kalian hanya dapat menyentuhku apabila nyawaku telah terpisah dari badanku." Jawaban jantan. Tetapi agaknya kami memerlukan kau hidup. Dan kau akan mempergunakan aku untuk memeras ayahanda Pemanahan agar langsung memusuhi Pajang. Dalam pertentangan antara Pajang dan Mataram itulah kalian akan mengail keuntungannya. Kau memang cerdas, desis Daksina yang tiba-tiba saja telah meneriakkan aba-aba. Bunuh semua anak buahnya dan tangkap Raden Sutawijaya hidup-hidup. Tetapi anak buah Sutawijaya pun bukan sekedar anak-anak cengeng. Meskipun mereka menyangka bahwa jumlah mereka telah cukup banyak, dan ternyata perwira Pajang yang durhaka itu memiliki anak buah yang lebih banyak, namun mereka sama sekali tidak gentar. Mereka telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan dirinya. Apalagi mereka tidak dapat mengharap bantuan dari siapapun. Bagi mereka, anak-anak Menoreh dan Sangkal Putung yang belum begitu mereka kenal itu tidak akan banyak memberikan bantuan. Meskipun demikian, seandainya mereka berani hadir, tentu akan dapat setidak-tidaknya memecah perhatian anak buah Daksina. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya masih juga mencoba bertahan dengan kemampuan sendiri, meskipun semakin lama semakin disadarinya kenyataan bahwa ia dan anak buahnya telah terdesak ke dalam lingkaran yang lebih sempit. Sementara itu, di pinggir tempat terbuka itu, Agung Sedayu dan kawan-kawannya menjadi semakin tegang. Mereka melihat keadaan Raden Sutawijaya dan anak buahnya menjadi semakin gawat. Namun demikian mereka tidak dapat mendahului isyarat yang akan diberikan oleh Sutawijaya itu. Jika mereka memberanikan diri mendahului isyarat itu, maka Sutawijaya yang berjiwa prajurit dan mempunyai harga diri yang besar itu akan merasa tersinggung karenanya. Selagi dengan tegang mereka menyaksikan pertempuran yang semakin menyempit itu, Suandaru sempat bertanya, "Ki, kau tahu gadis manakah yang telah disebut-sebut oleh orang yang bernama Daksina, yang ternyata salah seorang perwira dari Pajang itu sendiri?" "Aku tidak tahu. Tetapi rasa-rasanya aku mendengar seseorang menyebut Kalinyamat." "Gadis itu dari Kalinyamat?" Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah ada hubungannya antara Kalinyamat dan gadis itu? Aku juga tidak begitu mendengarnya. Tetapi yang jelas, agaknya ada seorang gadis di dalam istana." Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Dipandanginya perkelahian itu dengan tegangnya, dan Sutawijaya menjadi semakin terdesak karenanya. Dalam kesulitan itu, Sutawijaya tidak dapat berbuat lain. Seperti yang memang sudah direncanakan, bahwa pasukan kecilnya telah dipecah dua untuk menjawab jebakan yang mungkin dijumpai di perjalanannya. Dan kini ia benar-benar telah terjebak, sehingga kelompok kecil yang ditinggalkan di pinggir tempat terbuka ini harus diberi isyarat agar mereka segera dapat ikut terjun di dalam perkelahian ini. Dengan sebuah suitan nyaring, Raden Sutawijaya berusaha memanggil kelompok kecil yang menurut perhitungannya pasti sudah berada di sekitar tempat terbuka itu. Karena itu, maka ia berharap bahwa Agung Sedayu atau salah seorang dari mereka akan dapat mendengar isyaratnya itu, tanpa panah sendaren. "Raden Sutawijaya memanggil kita," desis Prastawa. "Ya. Aku sudah mendengar isyaratnya," sahut Suandaru. "Aku menunggu pemimpin kelompok," berkata Agung Sedayu. Pandanwangi memandang pertempuran itu sejenak. Agaknya isyarat Raden Sutawijaya telah menumbuhkan pertanyaan pada setiap dada lawannya. Karena itu, mereka menjadi berdebar-debar sejenak. Namun firasat mereka telah mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan lawan-lawan yang baru. Tetapi bagi beberapa orang pengawal Raden Sutawijaya, isyarat itu tidak banyak menumbuhkan harapan. Mereka tidak dapat mengharapkan banyak dari orang-orang Menoreh itu. Namun biarlah mereka ikut menambah jumlah mereka di medan yang semakin sesak itu. Sejenak kemudian maka terdengar Pandanwangi berkata, "Marilah.
Mereka sudah menunggu kita. Aku ikut bersamamu Pandanwangi, desis Rudita yang ketakutan. Bersembunyilah di sini, sahut Pandanwangi. Aku ikut bersamamu. Aku tidak berani kau tinggalkan sendiri di sini. Jangan ganggu aku. Kau dapat terbunuh di peperangan itu. Jangan tinggalkan aku. Pandanwangi menjadi jengkel. Tiba-tiba saja pedangnya telah teracu di dada Rudita. Terdengar ia menggeram. Jika kau ikuti aku selangkah saja, maka aku akan membunuhmu sendiri daripada kau dibunuh oleh orang-orang yang menjebak Raden Sutawijaya itu. Wajah Rudita yang pucat menjadi semakin pucat. Tubuhnya menjadi gemetar dan matanya yang berkaca-kaca bagaikan bendungan yang mulai retak. Titik air mata mengalir dari pelupuknya membasahi pipinya. Sepercik perasaan iba mencengkam hati Pandanwangi. Tetapi menurut perhitungan gadis itu, yang paling baik bagi Rudita di dalam saat yang gawat itu adalah bersembunyi saja di dalam semak-semak. Karena itu betapapun hatinya bergejolak, namun ia masih tetap mengacukan pedangnya sambil berkata, "Kau tetap di sini, kau dengar?" Rudita tidak dapat menjawab. Hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk lemah. Dalam pada itu, Pandanwangi pun kemudian berkata kepada kawan-kawannya, "Marilah." Pertempuran itu menjadi semakin gawat. Dan Swandaru menyahut, "Beberapa orang telah terluka. Bahkan ada yang menjadi parah. Bersiaplah. Kita segera memasuki arena." Demikianlah, maka sejenak kemudian Pandanwangi telah meloncat keluar dari gerumbul-gerumbul perdu dengan pedang di tangan, diikuti oleh Swandaru, Agung Sedayu, Prastawa, dan para pengiring yang menyertainya. Kehadiran mereka telah mengejutkan Daksina dan kawannya. Sejenak mereka memandang beberapa orang yang berlari-lari ke tengah-tengah tempat yang terbuka itu. Namun sejenak kemudian Daksina pun tertawa. "Hah, kau ternyata cakap juga bersiasat. Kau tinggalkan beberapa orang kawan-kawanmu di dalam gerumbul-gerumbul itu. Tetapi agaknya kau terlambat memberikan isyarat. Beberapa pengawalmu telah terluka, dan baru sekarang mereka muncul." Sutawijaya tidak menyahut. Tetapi ia berharap bahwa kehadiran kawan-kawannya itu akan dapat menyelesaikan pertempuran itu. "Marilah," berkata Daksina. "Kalian tidak usah segan-segan lagi. Beberapa orang kawan-kawanmu telah menitikkan darah." Pandanwangi tidak menyia-nyiakan waktu. Ia pun segera terjun ke dalam arena perkelahian yang bergeser karena hadirnya orang-orang baru. "Hi," berkata Daksina kemudian, yang masih saja bertempur seorang melawan seorang dengan Raden Sutawijaya. Ternyata ada seorang gadis yang luar biasa. Daksina berhenti sejenak, lalu, "Tidak ada duanya di daerah ini. Tentu kaulah yang disebut bernama Pandanwangi, anak satu-satunya dari Ki Gede Menoreh. Yang pada beberapa saat yang lampau telah berhasil membunuh kakak kandungnya sendiri karena memberontak terhadap ayahnya." Pandanwangi tidak menjawab. Tetapi ia segera melibatkan diri semakin sengit di dalam perkelahian itu. Yang menjawab justru Prastawa yang sudah mulai bertempur pula. "Ya, ia adalah Pandanwangi. Atas nama Kepala Tanah Perdikan Menoreh, seharusnya kalian menyerah kepada kami." Daksina memandang Prastawa sejenak. Kemudian ia justru tertawa. "Kau menyenangkan sekali anak muda. Siapakah kau? Tidak ada artinya bagimu." Daksina mengerutkan keningnya. Bahkan kemudian ia meloncat surut karena serangan Raden Sutawijaya tiba-tiba saja menjadi semakin dahsyat. Karena itu, untuk beberapa saat kemudian, Daksina tidak sempat memperhatikan lawan-lawannya yang baru. Namun tiba-tiba saja ia telah dikejutkan oleh sebuah ledakan di dalam arena itu. Dan ketika ia menghindari lawannya sejenak dan mencoba melihat salah seorang lawan yang baru saja memasuki arena, ia terkejut karenanya. Ternyata di antara mereka terdapat dua orang yang bersenjata cambuk. Orang-orang bercambuk itu, desisnya. Dalam pada itu Agung Sedayu dan Swandaru telah terlibat di dalam perkelahian pula. Dengan cambuknya mereka mempertahankan diri dari serangan para pengikut Daksina. Sejenak Daksina sempat merenungi cambuk yang meledak-ledak itu. Bahkan kemudian terbersit kata-katanya. "Jadi kalian ada di Menoreh?" "Siapa?" bertanya Sutawijaya. "Orang-orang bercambuk itu." "Apa salahnya? Apakah kau sudah mengenal mereka?" Daksina tidak menjawab.
Tetapi ia mendengar bahwa orang-orang bercambuk itu memang sedang menuju ke Menoreh beberapa hari yang lampau, ketika orang-orang yang berada di bagian timur dari tanah Mataram itu menjumpainya. Bahkan orang yang paling dipercaya di dalam lingkungannya tidak berhasil mengalahkan orang-orang bercambuk itu. Tetapi tentu bukan anak-anak muda ini, berkata Daksina di dalam hatinya. Menurut pendengaranku, di antara mereka ada seorang yang sudah tua. Agaknya anak-anak muda ini adalah muridnya. Namun kemudian tumbuh pertanyaan. Tetapi kenapa mereka dapat bertemu dengan Sutawijaya yang sedang mengikuti jejak kami? Dalam kebimbangan itu, Daksina mulai melihat perubahan yang terjadi di dalam pertempuran itu. Orang-orangnya mulai mengerahkan segenap kemampuannya. Pedang Pandan Wangi, Prastawa, dan para pengiringnya ternyata merupakan tekanan yang berat bagi mereka. Apalagi di sela-sela dentang senjata itu, masih juga terdengar cambuk meledak-ledak. Gila, berkata Daksina di dalam hatinya. Ia kini menyadari bahwa perhitungannya ternyata keliru. Selama ini dengan tekun orang-orangnya selalu mengamat-amati Sutawijaya di dalam tugasnya. Orang-orangnya sempat menghitung berapa orang pengawal Sutawijaya yang selalu dibawanya di dalam tugas-tugas pencahariannya terhadap orang-orang bersenjata yang telah mengganggu tanah Mataram yang sedang tumbuh itu. Menurut perhitungannya, orang-orangnya kali ini sudah lebih dari cukup untuk menjebak Sutawijaya. Tetapi ternyata ada sesuatu di luar perhitungannya itu. Sebuah penyesalan telah membersit di hati Daksina. Ia telah sedemikian yakinnya bahwa ia akan dapat membinasakan Sutawijaya, sehingga ia sudah menyebut beberapa buah rencana yang sedang dipersiapkannya. Namun Daksina itu mencoba untuk menenteramkan hatinya sendiri. Keterangan-keterangan itu hanyalah sekedar keterangan-keterangan yang tidak penting. Tentu Sutawijaya sudah menduganya. Dan aku tidak menyebut nama-nama lain yang terlibat selain Panembahan Agung itu. Sedangkan Sutawijaya tentu tidak mengetahui siapakah sebenarnya orang yang menyebut dirinya Panembahan Agung itu. Dalam pada itu, perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Para pengawal Raden Sutawijaya ternyata menjadi heran melihat orang-orang Menoreh itu berkelahi. Ternyata gadis putri Ki Ageng Menoreh itu pun memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan melampaui kemampuan para pengawal itu sendiri. Semakin lama, maka semakin jelas bagi Daksina bahwa ia telah gagal menjebak Raden Sutawijaya. Bahkan ialah yang agaknya telah terjebak. Dengan meninggalkan bekas jejak dari tempat penyeberangan terus sampai ke tempat ini, ia berharap dapat menangkap anak muda yang berani itu dan mempergunakannya untuk memeras Ki Gede Pemanahan. Tetapi ternyata, bahwa usahanya itu tidak akan dapat berhasil di dalam keadaan yang demikian. Daksina tidak dapat ingkar bahwa orang-orang bercambuk itu memang memiliki banyak kelebihan. Apalagi gurunya, berkata Daksina di dalam hatinya. Dan memang ternyata kemudian, bahwa anak buah Daksina tidak lagi mampu untuk bertahan lebih lama lagi. Setiap kali terdengar keluhan tertahan jika ujung cambuk Agung Sedayu dan Swandaru mengenai lawannya. Apalagi apabila ujung-ujung pedanglah yang menusuk ke dalam tubuh seseorang. Prastawa, anak yang masih terlalu muda itu bertempur dengan garangnya. Sebagai seorang kemanakan Ki Argapati, maka Prastawa berhasil menunjukkan kemampuannya. Meskipun belum terlampau tinggi, tetapi ia memiliki bekal yang cukup di dalam pertempuran itu. Kedatangan Pandan Wangi beserta kelompoknya, ternyata telah berhasil menentukan akhir dari pertempuran itu. Meskipun jumlah anak buah Daksina masih lebih banyak, namun mereka tidak berdaya menghadapi senjata anak-anak Menoreh dan ujung cambuk Agung Sedayu dan Swandaru. Demikianlah, maka Daksina pun harus mengambil keputusan. Ia tidak akan dapat menyelesaikan rencananya. Tetapi ia tidak ingin bertempur benar-benar seperti seorang prajurit yang pantang meninggalkan arena. Jika aku mundur kali ini, bukan berarti bahwa aku kalah, berkata Daksina di dalam hati. Meskipun ia sendiri berhasil selalu mendesak Raden Sutawijaya, tetapi anak buahnya semakin lama menjadi semakin susut. Dan Daksina pun sadar, bahwa pada suatu saat orang-orang yang bercambuk itu setelah mengalahkan lawan-lawan mereka, maka mereka pasti akan membantu Raden Sutawijaya. Gila. Daksina mengumpat. Ialah yang justru terjebak oleh kehilafannya. Ia dengan tidak berhati-hati telah mengatakan beberapa rahasia yang seharusnya hanya boleh diketahui oleh lingkungannya. Sekali lagi ia menggeram di dalam dadanya. Untunglah aku belum menyebut nama-nama lain. Demikianlah maka tidak ada pilihan lain bagi Daksina untuk menyingkir dari arena,
sehingga dengan demikian, maka ia pun segera meneriakkan sebuah aba bagi anak buahnya untuk menghindar dari pertempuran itu. Dengan demikian, ketika anak buahnya mendengar perintah yang meloncat dari mulut Daksina itu pun, mereka segera berloncatan mundur dari arena. Ternyata mereka adalah orang-orang yang cukup terlatih. Meskipun mereka bukan semuanya prajurit-prajurit Pajang seperti Daksina, namun mereka mampu menempatkan diri mereka dalam ikatan seperti sekelompok prajurit. Mereka ternyata tidak berlari bercerai-berai. Tetapi mereka sempat mengatur pasukan sambil menarik diri. Sudah barang tentu bahwa Sutawijaya tidak melepaskan mereka, terutama Daksina. Namun usaha untuk menangkapnya bukan usaha yang mudah, apalagi anak buahnya dengan sengaja telah melindunginya. Meskipun di dalam gerakan surut itu beberapa orang di antara mereka telah jatuh, namun mereka sempat mencapai daerah hutan yang agak lebat. Demikian mereka mencapai daerah yang berpohon-pohon besar dan bergerumbul lebat, barulah mereka seakan-akan terpecah. Beberapa langkah Sutawijaya masih berusaha mengejar Daksina. Tetapi ternyata medan menjadi sangat berbahaya, sehingga ia pun kemudian terpaksa menghentikan pengejaran itu dan memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk berkumpul. Di dalam hutan perdu yang semakin dalam menjadi semakin lebat, bahkan kemudian berhubungan dengan hutan yang masih liar, akan sangat berbahaya bagi anak buah Sutawijaya. Mereka masih belum mengenal medan, dan mereka tidak tahu di manakah sebenarnya sarang lawan mereka. Jika sarang itu tidak begitu jauh lagi dari tempat ini, kitalah yang kemudian benar-benar terjebak, berkata Raden Sutawijaya. Tentu, desis Agung Sedayu. Orang itu tidak akan tinggal diam. Jika yang disebut Panembahan Agung itu adalah orang yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama, maka kita benar-benar menghadapi bahaya. Atau bahkan orang lain yang lebih tinggi kedudukannya di dalam susunan mereka, sahut Suandaru. Itu perlu kita pertimbangkan, desis Raden Sutawijaya. Untuk beberapa saat, anak-anak muda itu termangu-mangu. Juga Pandanwangi tidak segera menyatakan pendapatnya. Ternyata mereka tidak sekedar menghadapi orang-orang yang tidak dikenal, tetapi di daerah yang terpencil itu justru menjadi jalur yang meskipun belum mereka ketahui dengan pasti. Tetapi agaknya mempunyai hubungan yang erat dengan sarang orang-orang yang tidak dikenal itu. Ada beberapa yang dapat kita tangkap dari perburuan ini, berkata Sutawijaya. Kita tahu pasti bahwa memang ada orang di Istana Pajang yang dengan sengaja telah mengaburkan hubungan antara Pajang dan Mataram. Ya, sahut Agung Sedayu. Kita sudah lama menduga. Tetapi kini kita sudah menemukan beberapa orang dari antara mereka. Bukankah yang bernama Daksina itu seorang perwira prajurit Pajang seperti juga Kakang Untara dan mertuanya? Ya, jawab Raden Sutawijaya. Bahkan orang ini memiliki kelebihan dari Untara. Umurnya lebih tua dan kemampuannya pun agaknya tidak kalah dari Untara karena pengalamannya. Tetapi ia mempunyai sifat yang kurang baik. Dan kini ternyata bahwa ia telah berkhianat karena tindakannya sama sekali sekedar untuk kepentingan sendiri. Berbeda dengan Untara. Seandainya pada suatu saat ia datang ke Mataram dengan prajurit segelar sepapan, itu tentu karena ia seorang senapati yang sedang menjalankan tugas. Yang mendengarkan keterangan Sutawijaya itu saling berpandangan sejenak. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya tanpa disadarinya. Jika terjadi demikian, maka ia akan menghadapi persoalan yang rumit. Untara adalah kakak kandungnya. Sedang ia tidak dapat ingkar, bahwa hatinya lebih condong untuk melihat Mataram yang berkembang daripada mempertahankan kehadiran Pajang. Baiklah, berkata Sutawijaya kemudian. Kita masih mempunyai waktu untuk berbicara. Marilah kita kembali ke perkemahan itu. Kita beristirahat sejenak, dan pada saat itu mungkin kita dapat menemukan langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan. Baiklah, sahut Pandanwangi. Kita memang memerlukan banyak pertimbangan bagi tindakan selanjutnya, yang mungkin tidak akan dapat kita lakukan sendiri. Aku harus melaporkan hal ini kepada ayah. Ada baiknya. Tetapi jika aku masih dapat mengatasi persoalannya, aku akan melakukannya, berkata Raden Sutawijaya. Tetapi daerah ini adalah daerah tanah perdikan menoreh, jawab Pandanwangi. Kita tidak tahu di manakah sarang mereka. Namun yang terjadi ini adalah di telatah menoreh. Dan ayah adalah kepala tanah perdikan menoreh. Kamilah yang lebih berhak dan lebih dari itu, lebih berkewajiban untuk menyelesaikannya, kecuali jika mereka telah melarikan diri ke seberang timur Kali Praga.
Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ya, kau benar. Memang daerah ini adalah daerah tanah perdikan menoreh. Tetapi bagi Pajang maka perburuan semacam ini sama sekali bukan suatu pelanggaran, selama dipandang perlu bagi pengamanan Pajang di dalam keseluruhan. Jika Raden bertindak atas nama putra Sultan Pajang. Tetapi ternyata bahwa apa yang kita hadapi adalah berbeda. Mungkin Daksina itu dapat juga menyebut dirinya bertindak atas kepentingan Pajang di dalam keseluruhan, seandainya ia tidak terlanjur menyebut usaha perlawanannya dan bahkan permusuhan terhadap Pajang dan sekaligus Mataram, sahut Pandanwangi. Terasa sesuatu bergejolak di dada Raden Sutawijaya. Ia merasakan sindiran yang tajam itu. Bahkan Agung Sedayu dan Swandaru pun menjadi berdebar-debar. Tetapi Raden Sutawijaya tidak ingin membuat persoalan yang tidak dikehendakinya dengan telatah menoreh, yang akan bersentuhan batas dengan Mataram. Apalagi Mataram memang belum memiliki bentuknya yang pasti. Karena itu, maka katanya kemudian, "Baiklah. Memang seharusnya Ki Argapati mengetahuinya apa yang sudah terjadi dan apa yang berada di atas tanah perdikannya. Mudah-mudahan tanah perdikan menoreh tidak selalu diganggu oleh pihak-pihak yang bersengketa seperti sekarang ini. Tetapi usaha bersama seperti yang sedang kita lakukan adalah menguntungkan sekali," potong Agung Sedayu. "Mungkin aku tidak berhak untuk berbicara tentang tanah perdikan menoreh dan tentang tanah Mataram yang baru tumbuh. Tetapi demikianlah agaknya." Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun tidak menghendaki pembicaraan itu menjadi semakin mendalam, dan yang bahkan mungkin dapat menumbuhkan salah paham. Karena itu maka katanya kemudian, "Baiklah, kita akan berbicara kemudian. Kita akan kembali ke perkemahan." Demikianlah, kelompok-kelompok itu kembali sambil membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Bahkan dengan wajah yang tunduk Raden Sutawijaya merenungi dua orang kawannya yang gugur, sedang beberapa orang terluka. "Kita bawa mereka kembali ke Mataram. Sedang mayat orang-orang yang tidak dikenal itu, biarlah diurus oleh kawan-kawan mereka sendiri, yang tentu akan kembali lagi kemari." Maka dengan demikian, mereka pun segera meninggalkan tempat itu kembali ke perkemahan. Namun sesuatu telah menggetarkan hati mereka. Rudita yang bersembunyi, ternyata tidak ada di tempatnya lagi. "Rudita, Rudita." Pandanwangi memanggilnya dengan cemas. "Rudita." Prastawa mengulang lebih keras. Tetapi mereka tidak mendengar seseorang menyahut suaranya itu. Sejenak orang-orang yang menjadi kebingungan itu berdiri termangu-mangu. Mereka mencoba untuk melihat, barangkali mereka menemukan jejak atau semacam petunjuk yang dapat dipergunakannya untuk mengetahui, setidak-tidaknya untuk menduga, kemanakah kiranya Rudita itu pergi. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu. Susunan mereka, sahut Swandaru. "Bagaimana dengan Rudita?" Pandanwangi menjadi sangat cemas. "Akulah yang menyuruhnya bersembunyi di sini. Tetapi tiba-tiba anak itu hilang." "Apakah ia pergi ke perkemahan?" desis Swandaru. "Ia tidak akan berani pergi ke tempat itu sendiri. Mungkin karena ia tidak tahan lagi disiksa oleh ketakutannya yang lain, ketika ia melihat perkelahian di tempat terbuka itu, apalagi ketika dilihatnya beberapa orang sudah terluka dan bahkan terbunuh." "Suatu kemungkinan," sahut Prastawa. Namun dalam pada itu Agung Sedayu dan Raden Sutawijaya masih berusaha untuk menemukan jejak seseorang. Mereka berdua ternyata mempunyai dugaan yang kuat bahwa Rudita telah mengalami bencana sehingga mau tidak mau mereka harus ikut memikul tanggung jawab atas hilangnya anak itu. Apalagi mereka telah dipengaruhi pula oleh perasaan iba dan kasihan. Terlebih-lebih lagi Agung Sedayu yang pernah mengalami betapa tersiksanya dicengkam oleh perasaan takut. Keduanya tertegun ketika mereka melihat sesuatu. Mereka melihat beberapa helai daun yang bertebaran. Bukan helai-helai daun kuning, tetapi helai-helai daun yang masih hijau. Bahkan tangkai-tangkainya tampak betapa daun-daun itu telah direnggut dari batangnya. "Kau mempunyai pendapat tentang daun-daun itu?" bertanya Sutawijaya. "Tentu direnggut dengan paksa. Dan ini adalah satu-satunya jejak yang dapat kita lihat." "Maksudmu Rudita telah pergi karena ketakutan?" "Bukan begitu. Tentu seseorang telah memaksanya, dan ia berpegangan apa saja yang dapat digenggam. Satu kemungkinan. Tetapi tentu ada jejak yang lain. Itulah yang membuat aku berdebar-debar."
Tentu seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi yang dapat melakukannya seandainya begitu. Ia berhasil menghilangkan jejak, kecuali daun-daun yang bertebaran itu, yang barangkali tidak sempat diperhatikannya. Ya, Rudita tentu meronta-ronta. Tetapi kenapa tidak berteriak? Tentu ada jejak yang lain. Mulutnya mungkin disumbat. Atau dengan cara-cara yang lain. Dalam keasikan itu, mereka ternyata telah mengikuti jejak beberapa langkah masuk ke dalam gerumbul-gerumbul. Meskipun pendek, tetapi mereka dapat menduga ke arah mana Rudita itu dibawa. Agaknya untuk memudahkan orang itu, Rudita telah dibuatnya diam. Pandanwangi, Swandaru, dan Prastawa pun ternyata kemudian mulai memperhatikan kedua orang itu. Perlahan-lahan mereka mendekatinya dan mengamati apakah yang sedang mereka kerjakan. Rudita agaknya telah dibawa orang dengan paksa, berkata Agung Sedayu kemudian. Kau menemukan jejaknya, bertanya Pandanwangi. Agung Sedayu dan Sutawijaya pun kemudian menunjukkan beberapa helai daun yang masih hijau dan nampaknya direnggut begitu saja dari tangkainya dan jatuh bertebaran. Oh, desis Pandanwangi. Apakah daun-daun itu dapat dijadikan petunjuk? Agaknya demikian, meskipun sekedar kemungkinan. Dan orang yang membawa anak itu tentu bukan orang kebanyakan. Pandanwangi menjadi pucat. Bukan karena ketakutan mendengar orang yang memiliki kelebihan itu, tetapi ia menjadi sangat cemas akan nasib Rudita. Apalagi apabila Rudita jatuh ke tangan orang-orang yang tidak dikenal itu. Kita memang berhadapan dengan sekelompok orang yang tangguh, tetapi licik. Itulah yang menyulitkan, berkata Sutawijaya. Tetapi Rudita adalah anak yang tidak tahu apa-apa. Ia justru seorang anak muda yang sama sekali tidak menyukai kekerasan meskipun sikapnya agak sombong dan tinggi hati. Aku tahu. Tetapi ia tidak dapat ingkar menghadapi kenyataan yang keras dan kasar. Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Tetapi hatinya kian menjadi berdebar-debar. Kita harus segera kembali ke perkemahan. Kita baru menduga-duga. Masih ada kemungkinan lain, yaitu Rudita dengan ketakutan lari ke perkemahan itu, berkata Agung Sedayu. Marilah, desis Pandanwangi. Jika ia tidak ada di sana kita harus memperhitungkan langkah-langkah berikutnya. Demikianlah, maka mereka pun segera kembali ke perkemahan sambil membawa korban yang jatuh. Yang terluka dan yang gugur. Dengan demikian, mereka tidak dapat berjalan terlalu cepat. Mereka harus mengingat kemampuan orang-orang yang sudah hampir kehabisan darah yang mengalir dari luka. Namun akhirnya mereka sampai juga ke perkemahan. Mereka melihat para pengiring Pandanwangi sudah duduk melepaskan lelahnya bersandar pada sebatang pohon. Ketika mereka melihat orang-orang yang datang itu, mereka terkejut bukan buatan. Segera mereka meloncat berdiri dan berlari-lari menyongsongnya. Apa yang terjadi? Hampir berbareng mereka bertanya. Dan pertanyaan itu telah menggetarkan dada Pandanwangi dan kawan-kawannya. Dengan demikian maka seakan-akan mereka telah memberitahukan bahwa Rudita tidak datang kepada mereka. Meskipun demikian, dengan nafas yang seakan-akan mengalir semakin lambat Prastawa bertanya. Apakah Rudita datang kemari seorang diri? Para pengiring yang tinggal di perkemahan itu menjadi termangu-mangu. Mereka pun menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Salah seorang dari mereka bertanya. Maksudmu Rudita yang pergi bersamamu? Ya. Pengiring itu menggelengkan kepalanya. Katanya. Tidak. Ia tidak datang kemari. Prastawa menjadi semakin cemas. Dan Pandanwangi pun bertambah pucat. Katanya. Jadi, anak itu tidak datang kemari? Tidak, jawab salah seorang pengiring yang kemudian justru bertanya. Tetapi, apakah yang sudah terjadi? Kita bertemu dengan yang kita cari. Kita telah bertempur. Oh, para pengiring itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya beberapa orang yang terluka, bahkan yang terbunuh di pertempuran. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang datang dari seberang kali Praga. Sedang orang-orang menoreh sendiri tidak begitu parah keadaannya, meskipun ada 2 orang yang terluka. Tetapi tidak berat. Pandanwangi, berkata Raden Sutawijaya. Ternyata kita tidak sedang bermain-main dan sekedar berburu kelinci. Kita dihadapkan pada lawan yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Iya, jawab Pandanwangi. Hilangnya Rudita membuat keadaanku menjadi sulit. Jika kemudian timbul persoalan antara ayah Rudita dan ayahku, maka akulah yang menjadi sebab.
Apalagi Rudita adalah sanak dari saluran darah ibuku. Bukan ayahku. Mudah-mudahan kita dapat menemukan, jawab Sutawijaya. Aku tidak akan tinggal diam. Aku pun ikut bertanggung jawab atas hilangnya anak itu, karena akulah yang menyebabkan kalian berburu orang-orang bersenjata yang semula tidak kita kenal itu, tetapi yang ternyata adalah orang-orang yang dikendalikan oleh para perwira pajang sendiri yang ingin berkhianat di samping ada orang-orang lain yang sengaja memancing di air keruh. Jadi, apakah yang akan Raden lakukan? Aku akan menghadap Ki Argapati. Biarlah para pengawalku membawa kawan-kawannya yang gugur dan terluka kembali ke Mataram dan menyampaikan persoalan ini kepada Ayahanda Ki Gede Pemanahan. Aku memerlukan sepasukan pengawal pilihan. Kita bersama-sama mencari Rudita. Bukan sekedar Rudita, tetapi aku juga mempunyai pamrih yang lain. Aku harus masuk ke dalam sarang Panembahan Agung itu, agar aku dapat memadamkan apinya, bukan sekedar asapnya. Kemudian aku tinggal memperhitungkan lawan yang ada di Istana Pajang. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, Raden. Kita dapat segera berangkat. Kita tidak boleh kehilangan waktu. Ya, kita harus segera berangkat, sebelum kita justru yang akan terjebak di sini." Ya. Aku kira Daksina tidak akan tinggal diam. Apalagi menurut pendengaranku, ia sudah mengatakan beberapa hal mengenai rencananya. Ia yakin dapat membunuh aku. Dan itu tentu terjadi jika kalian tidak datang membantuku. Ah, hanya suatu kebetulan. Tempat itu kembali ke perkemahan. Demikianlah, maka mereka pun segera mengatur diri. Para pengawal dari Mataram diperintahkan untuk segera kembali ke Mataram saat itu juga, sedang yang lain berserta Raden Sutawijaya akan pergi ke Menoreh. Persoalannya tidak dapat dihentikan sampai sekian, apalagi agaknya Rudita benar-benar telah dibawa oleh salah seorang dari mereka. Kita tidak boleh terjebak di sini oleh kekuatan yang lebih besar lagi dari Daksina dan yang barangkali akan datang bersama-sama dengan orang yang disebutnya Panembahan Agung itu. Daksina tentu masih berusaha untuk membungkam mulutku untuk selama-lamanya, berkata Sutawijaya kepada para pengawalnya. Dan lebih dari itu, jika ia berhasil menangkap aku hidup-hidup, maka aku akan dapat dijadikannya alat untuk memeras Ayahanda Ki Gede Pemanahan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Baiklah, Raden, sahut pengawal yang tertua, yang diserahi untuk memimpin kawan-kawannya. Kami akan segera berangkat. Kalian tidak perlu menerobos hutan liar itu. Lebih baik kalian melingkar sedikit, tetapi perjalanan kalian akan lebih lancar dan cepat. Baiklah, Raden. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan. Jika Daksina berusaha mencari kalian dengan menelusuri jejak kalian, maka malam yang akan segera turun akan membantu kalian. Ya, Raden. Meskipun demikian, kita akan berusaha menyesatkan jejak itu. Kita yang akan pergi ke Menoreh, akan memberikan kesan agar jejak kita lebih jelas dari jejak kalian yang akan pergi ke Mataram. Kita berharap bahwa perhatian mereka akan tertarik pada jejak yang lebih jelas itu. Untuk beberapa puluh langkah, kalian harus berusaha menyamarkan jejak kalian sejauh dapat kalian lakukan. Baiklah, Raden. Nah, kita harus melakukannya sekarang, dan sambil berpaling kepada Pandan Wangi Sutawijaya berkata. Kita harus cepat berkemas. Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Ketika ia memandang berkeliling dilihatnya Agung Sedayu, Swandaru, Prastawa, dan para pengiringnya memperhatikan pembicaraan itu dengan saksama. Bahkan kemudian Prastawa berkata, kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Meskipun tidak ada yang menyahut, namun setiap hati telah sependapat dengan kata-kata Prastawa itu. Mereka mempunyai perhitungan yang sama, bahwa Daksina akan membawa pasukan yang lebih kuat untuk membinasakan Sutawijaya yang sudah mendengar beberapa dari rahasia Daksina, yang dengan sombong dikatakannya. Selain daripada itu, Daksina dan kawan-kawannya memang memerlukan Sutawijaya yang akan dapat dipakainya untuk memeras Ki Gede Pemanahan. Dengan mempergunakan nama Ki Gede Pemanahan, maka kedudukan seseorang akan menjadi kuat di mata para adipati pesisir dan bangwetan. Marilah, berkata Sutawijaya sambil menunggu mereka yang dengan tergesa-gesa mengemasi peralatan yang mereka bawa, terutama orang-orang Menoreh. Para pengawal dari Mataram sebaiknya segera berangkat. Mungkin Daksina akan mencegat perjalanan kalian. Karena itu, kalian harus mencari jalan lain.
Sedang apabila mereka menempuh cara mengikuti jejak kalian, kami akan mencoba menyesatkannya. Di ujung hutan itu, kalian harus mencoba menyamarkan jejak kalian sejauh-jauhnya. Demikianlah, maka para pengawal dari Mataram itu pun berangkat mendahului orang-orang menoreh. Mereka membawa kawan-kawan mereka yang terbunuh dan yang terluka. Seperti pesan Raden Sutawijaya, mereka menempuh jalan yang lain, yang tidak usah menerobos hutan liar itu, seperti jalan yang akan dilalui oleh Sutawijaya dan orang-orang menoreh kemudian. Setelah para pengiring Pandan Wangi selesai mengemasi peralatannya, maka mereka pun segera berangkat meninggalkan perkemahan itu. Karena Raden Sutawijaya tidak membawa kuda sendiri, maka salah seorang pengawal Pandan Wangi telah meminjamkan kudanya. Sampai di ujung hutan, ternyata bahwa para pengawal dari Mataram itu berusaha menyamarkan jejaknya. Dengan hati-hati mereka maju dan menghindari tempat yang gembur dan sentuhan pada ranting-ranting perdu, sementara seseorang menyapu jejak mereka dan menaburkan daun-daun kering untuk menyesatkan perhatian. Dalam pada itu, para pengiring Pandan Wangi justru menegaskan jejak mereka yang berbelok ke jurusan lain. Bekas kaki-kaki kuda dan beberapa macam benda yang sengaja mereka jatuhkan, menunjukkan arah perjalanan mereka ke pusat pemerintahan Tanah Perdikan Menoreh. Ketika matahari kemudian terbenam, Sutawijaya menjadi berdebar-debar. Ada dua kemungkinan yang sama besar bagi para pengawalnya. Jika orang-orang Daksina benar-benar mencarinya, dan menyelusuri jejak perjalanan para pengawalnya, mereka akan menemui kesulitan karena gelap yang pekat. Tetapi jika mereka menempuh jalan lain dan berhasil mencegat para pengawal itu di tempat yang tepat, maka para pengawalnya tidak akan banyak memberikan perlawanan. Tetapi para pengawal dari Mataram itu pun ternyata adalah orang yang cukup berpengalaman. Mereka tidak menyeberangi Kali Praga melalui jalan yang biasa, tetapi mereka menempuh jalan-jalan memintas yang jarang dilalui orang. Meskipun mereka agak kesulitan mencari getek-getek penyeberangan, tetapi karena ada di antara mereka yang sudah mengenal orang-orang yang memiliki getek-getek semacam itu, maka dengan sedikit penjelasan, mereka pun berhasil meminjam dari mereka dan membawa getek itu dari tempat penyeberangan yang biasa ke tempat yang lain untuk menghindari orang-orang Daksina yang mungkin mengejar mereka atau mencegat di tempat penyeberangan yang mereka perhitungkan. Sementara itu, Sutawijaya dan kawan-kawannya beserta para pengiring dari Tanah Perdikan Menoreh pun berpacu secepat-cepatnya untuk segera dapat mencapai induk Tanah Perdikan. Bukan karena mereka ketakutan dikejar oleh Daksina, tetapi karena mereka dicemaskan oleh nasib Rudita. Mereka harus segera dapat berhubungan dengan orang-orang tua seperti Ki Argapati, Kiai Gringsing, dan Sumangkar. Tanpa mereka, maka usaha untuk menemukan Rudita adalah sulit sekali. Dan selain daripada itu, tusukan langsung ke sarang orang yang menyebut dirinya Panembahan Agung itu tentu akan sangat berguna bagi Mataram dan juga Menoreh. Dalam pada itu, sebenarnya lah Daksina yang melarikan diri dari arena, berusaha untuk mendapatkan bantuan secukupnya. Dengan orang-orangnya yang baru dan seorang yang menyebut dirinya Putut Nantang Pati, dari padepokan yang tersembunyi, Daksina berusaha menyusul Raden Sutawijaya. Apakah kita tidak menghadap Panembahan Agung lebih dahulu ke Padepokan Medang? Bertanya Putut Nantang Pati. Kita akan kehilangan mereka, terutama Raden Sutawijaya. Perjalanan ke Padepokan Medang akan memerlukan waktu, jarak antara padepokanmu ini sampai ke Padepokan Panembahan Agung sama jauhnya dengan menyelusuri jejak Sutawijaya sampai ke tepi Kali Praga. Apakah kita akan menyelusuri jejaknya, atau kita akan langsung menunggunya di Kali Praga? Ada beberapa tempat penyeberangan. Kita tidak dapat menentukan penyeberangan yang mana yang dipilihnya. Kita akan menemui kesulitan untuk menyelusuri jejak di malam hari. Kita akan berusaha. Mereka tentu berjalan lambat, karena mereka membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Dengan membawa beberapa obor mereka pun dengan tergesa-gesa berusaha menyusul Sutawijaya. Tetapi mereka memerlukan waktu, selama mereka menyiapkan diri dan mengumpulkan orang-orangnya. Meskipun demikian, mereka pun tidak mengurungkan niatnya. Menurut perhitungan Daksina, mereka akan dapat menyusul orang-orang Mataram itu. Dengan cahaya obor mereka berusaha menyelusuri jejak orang-orang Mataram dan orang-orang Menoreh. Sejak dari arena perkelahian sehingga bekas tempat perkemahan mereka tidak menemukan kesulitan apapun. Mereka belum lama meninggalkan tempat ini, berkata Daksina. Ya, jawab Putut Nantang Pati. Perapian ini masih hangat. Tentu setelah mereka kembali dari arena itu. Mereka sempat mengemasi barang-barang mereka.
Karena itu, tentu mereka belum terlalu jauh. Bagaimana kalau kita menempuh jalan yang kau pasang kemarin? Jejak yang berhasil menyeret Sutawijaya sampai ke jebakan yang kau pasang. Mereka tentu tidak akan menempuh jalan itu. Sayang, jebakanmu tidak mengena. Tentu bukan sekedar menyesali diri. Kita harus menyusulnya. Jalan yang paling baik adalah menyelusuri jejak mereka. Putut Nantang Pati tidak menyahut lagi. Ia pun kemudian memandang ke dalam gelap. Cahaya obor yang kemerah-merahan seakan-akan membuat bayangan yang bergerak-gerak di pepohonan. Marilah, berkata Daksina. Demikianlah, mereka pun berjalan menyusuri jejak yang dapat mereka lihat di dalam cahaya obor. Beberapa orang-orang berpengalaman mengenai jejak berjalan di paling depan. Dengan ketajaman mata mereka, maka mereka dapat mengikuti jejak yang sengaja tidak disembunyikan. Apakah mereka akan menjebak kita seperti kita menjebak mereka? Apakah mereka dengan sengaja meninggalkan bekas agar kita terjerumus ke dalam jerat seperti kita lakukan, gumam Daksina. Tentu tidak, sahut Putut Nantang Pati. Bukankah mereka dengan tergesa-gesa meninggalkan perkemahan? Tentu mereka memperhitungkan juga, bahwa kau akan menyusul Raden Sutawijaya, karena bagimu Sutawijaya adalah orang yang sangat penting dan sekaligus orang yang sudah mendengar beberapa hal tentang rencana yang sebenarnya masih merupakan rahasia. Ya. Nah, marilah. Yakinlah, bahwa kita tidak akan terjebak. Mereka tidak akan sempat mengumpulkan orang-orang lebih banyak lagi seperti yang dapat kita lakukan. Seandainya ada 1-2 orang yang semula menunggui perkemahan ini, itu tidak akan berarti apa-apa. Daksina tidak menjawab. Mereka maju dengan hati-hati menyusup hutan perdu. Orang-orang menoreh agaknya membawa kuda. Jumlahnya tidak begitu banyak, berkata seorang yang berpengalaman mengenali jejak. Ya. Di antara jejak kuda masih ada jejak kaki. Daksina mengangguk-anggukan kepalanya. Tentu para pengiringnya mempergunakan kuda, sedang para pengawalnya berjalan kaki, atau yang sekelompok berkuda, sedang kelompok yang lain berjalan kaki. Untuk beberapa saat lamanya mereka mengikuti jejak itu. Namun pada suatu saat orang yang ada di paling depan berhenti sejenak. Sambil merendahkan obornya ia berkata, "Aku melihat sesuatu yang aneh di sini." Ya, mereka berbelok ke menoreh. Semuanya. Tidak ada bekas yang lain. Belum tentu jika mereka pergi ke menoreh. Jurusan itu adalah jurusan ke menoreh. Apalagi di antara mereka terdapat orang-orang menoreh. Agaknya mereka akan merawat orang-orang mereka yang terluka, atau mungkin menguburkan yang terbunuh. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka yang mengerti jejak itu berkata, "Tidak. Tidak semuanya pergi ke menoreh." "Maksudmu?" bertanya Nantang Pati. "Tidak ada jejak yang lain kecuali jejak yang berbelok menuju ke induk tanah perdikan menoreh. Tetapi hanya jejak mereka yang berkuda sajalah yang menuju ke menoreh. Tidak ada jejak kaki. Mereka yang berjalan kaki tentu tidak akan pergi ke menoreh." "Lalu, kemanakah jejak kaki yang mengikuti jejak kuda itu?" "Jejak itu hilang." Daksina mengerutkan keningnya. Katanya, "Mereka akan membalas menjebak kita seperti yang sudah aku lakukan. Apakah mereka juga melangkah surut seperti kita di tempat terbuka itu?" Sejenak mereka yang mengamati jejak itu ragu-ragu. Namun tiba-tiba salah seorang berkata, "Tidak. Inilah jejak mereka." Mereka menaburkan dahan-dahan kering atau dedaunan yang hijau di atas bekas kaki mereka, agar jejak itu tidak menarik perhatian. Agaknya mereka berusaha agar jejak mereka tidak kita ketahui. Jika demikian, inilah jalan yang dilalui Raden Sutawijaya. Marilah kita ikuti. Mereka tidak akan dapat menyamarkan jejaknya untuk perjalanan yang panjang. Pada suatu saat, jejak mereka akan menjadi jelas. Marilah, kita percepat perjalanan ini. Tetapi ternyata sulit untuk menemukan jejak yang kita ikuti. Kita benar-benar harus meneliti, seakan-akan sehelai daun demi sehelai. Baiklah, tetapi kita maju terus. Orang-orang yang sedang mengamati jejak itu tidak menjawab. Setapak demi setapak mereka maju juga. Namun akhirnya mereka berhasil melampaui daerah penyamaran jejak. Setelah itu, maka jejak itu pun dapat dikenal dengan mudah. Daksina dan Putut Nantang Pati menjadi semakin bernafsu. Mereka yakin bahwa jalan yang mereka temukan adalah jalan yang benar,
sehingga mereka akan segera dapat menyusul dan menangkap Raden Sutawijaya. Apalagi agaknya orang-orang menoreh itu sudah memisahkan diri, termasuk orang-orang bercambuk itu, berkata Daksina kemudian. Dari mana kau tahu? Bertanya Putut Nantangpati. Mereka datang bersama orang-orang menoreh. Agaknya mereka memang menjadi tamu Ki Argapati. Putut itu tidak menyahut lagi. Dengan obor di tangan orang yang berjalan di paling depan menjadi semakin lama semakin cepat, karena ia pun mengharap untuk dapat menyusul Raden Sutawijaya. Ternyata mereka memilih jalan yang tidak terduga-duga sebelumnya. Jika kita tidak mengerti jejaknya, kita tidak akan menyangka bahwa mereka memilih jalan yang agak sulit ini, sedangkan di bagian lain terdapat jalan yang lebih lapang, berkata Daksina. Mereka adalah orang-orang yang cukup berpengalaman, sahut Putut Nantangpati. Daksina hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Namun harapan di dadanya menjadi semakin berkembang ketika mereka sudah melalui jalan yang berbatu-batu padas dan agak sulit dilalui iring-iringan yang membawa orang-orang yang terluka dan apalagi beberapa sosok mayat, tidak akan dapat berjalan terlalu cepat. Mereka akan menunggu di pinggir Kali Praga, desis salah seorang pengikut Daksina. Kenapa? Tidak ada getek di daerah ini. Aku tahu pasti. Tetapi mereka dapat mencari getek itu di tempat penyeberangan yang lain. Belum tentu di malam hari seperti ini. Kebanyakan mereka yang memiliki getek tidak ada di atas geteknya. Mereka biasanya pulang dan tidur di rumah, karena tidak banyak orang menyeberang di malam hari. Daksina tidak menyahut. Kemungkinan-kemungkinan yang bermacam-macam memang dapat saja ditemuinya di dalam perjalanan ini. Dan dalam kegelisahan itulah, maka ia pun kemudian memerintahkan orang-orangnya berjalan lebih cepat lagi. Dalam pada itu orang-orang yang akan menyeberang ke Mataram itu pun ternyata dapat bekerja dengan cepat. Kawan-kawan mereka, para pemilik getek itu pun dengan senang hati berusaha membantu, sehingga mereka tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk menunggu. Namun demikian getek-getek itu lepas dari tepi sebelah barat, orang-orang yang ada di atasnya menjadi terkejut karenanya. Mereka melihat beberapa buah obor menyusur jalan sempit yang baru saja mereka lalui. Siapakah mereka? Desis salah seorang pengawal dari Mataram yang sudah mulai mengarungi derasnya arus Kali Praga. Kawan-kawannya pun memperhatikan obor yang mendekati dengan cepat itu. Namun mereka tidak segera dapat mengetahui siapakah mereka. Tentu bukan Raden Sutawijaya dan orang-orang menoreh itu, berkata pemimpin pengawal itu kemudian. Mereka datang dengan tergesa-gesa dan tidak berada di punggung kuda. Apakah orang-orang itulah yang dimaksud oleh Raden Sutawijaya akan segera menyusul kita, desis yang lain? Mungkin. Mungkin sekali, lalu katanya kepada para pendayung. Percepat sedikit. Salah seorang pendayung itu tersenyum sambil menjawab. Mereka tidak akan dapat mencapai kalian setelah kalian terpisah dari tepian. Tetapi mereka dapat mencari getek-getek semacam ini. Mereka memerlukan waktu. Mereka harus pergi ke penyeberangan yang lain dan kemudian menyeberang dengan getek-getek itu jika ada orang yang mendayungnya. Mereka dapat membangunkan para pendayung itu seperti kami membangunkan kalian. Dan itu memerlukan waktu lebih banyak lagi. Sementara itu kalian sudah sampai di tepian, tetapi pendayung itu kemudian bertanya. Tetapi apakah masih ada kemungkinan mereka menyusul kalian di daratan seberang Kali Praga? Ternyata pertanyaan itu menimbulkan persoalan bagi para pengawal. Meskipun mereka berhasil mencapai seberang, dan mendahului orang-orang yang membawa obor itu, namun memang masih ada kemungkinan orang-orang itu dapat menyusul mereka di atas telatah tanah Mataram itu sendiri, di daerah yang masih belum berpenghuni. Jika demikian, tiba-tiba pemimpin pengawal itu berkata, kita tidak langsung menyeberang di sini. Kita akan mengikuti arus air dan menepi di daerah penyeberangan yang sudah memiliki gardu-gardu pengawas. Setidak-tidaknya jumlah kita akan bertambah dengan para pengawas itu. Sementara itu, 1-2 orang penghubung berkuda dapat memanggil bantuan pada gardu-gardu terdekat. Tepat sekali, sahut seorang pengawal. Beri isyarat kepada getek yang lain. Demikianlah, getek itu tidak langsung memotong arus sungai dan mencapai tepian di seberang. Mereka mengikuti arus Kali Praga dan berusaha untuk menepi di daerah terdekat dengan gardu pengawas. Dalam pada itu, Daksina dan orangnya yang sudah mencapai tepian menumpat-umpat tidak habis-habisnya. Mereka hanya dapat melihat di dalam keremangan malam, 3 getek yang menyeberangi Kali Praga yang deras arusnya itu.
Kita mencari getek serupa, desis Daksina. Di mana? Bertanya seorang pengikutnya. Di jalan penyeberangan. Jika para pemiliknya tidak ada, kita dapat mendayungnya sendiri menyusul mereka. Beberapa orang pengiringnya menjadi termangu-mangu. Sementara itu Putut Nantang Pati justru tertawa sambil berkata, kita hanya akan membuang waktu tanpa arti. Selama kita mencari getek di tempat penambatan, mereka sudah menjadi semakin jauh, dan bahkan mereka sudah akan meloncat ke darat. Kita masih mempunyai kesempatan. Kita kejar mereka di atas tanah mereka sendiri. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sekarang aku membawa orang lebih banyak lagi dari yang telah menjebak Raden Sutawijaya tetapi gagal itu, karena kehadiran orang-orang menoreh dan orang-orang bercambuk. Tetapi tanpa mereka, orang Mataram itu tidak akan dapat melawan kita. Tetapi Putut Nantang Pati menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak ada gunanya. Tentu ada gardu-gardu peronda di seberang sungai. Mereka akan naik ke tepian di tempat yang mereka anggap paling aman. Lihat, mereka tidak langsung melintas sungai ini. Tetapi mereka mengikuti arus untuk beberapa saat. Tentu hal itu dilakukan dengan maksud tertentu. Daksina mengangguk-anggukan kepalanya. Sebagai seorang prajurit ia pun dapat mengerti pertimbangan Putut Nantang Pati. Namun sebenarnya ia masih mempunyai harapan. Menurut perhitungannya, seandainya ada juga gardu pengawas, namun tentu di dalam gardu itu tidak akan ada sepasukan prajurit yang siap untuk bertempur. Seandainya para pengawas itu sempat membunyikan isyarat, namun agaknya Daksina akan mempunyai waktu yang cukup untuk menangkap Sutawijaya. Namun ternyata bahwa Putut Nantang Pati tidak sependapat. Karena itu, maka Daksina pun tidak meneruskan niatnya. Kita akan segera kembali, berkata Putut Nantang Pati kemudian. Adalah berbahaya sekali kita mencoba untuk menangkap Sutawijaya di atas tanah yang selama ini dipertahankannya mati-matian. Baiklah, berkata Daksina. Tetapi kali ini aku benar-benar mengalami kegagalan. Aku tidak dapat menangkap Raden Sutawijaya. Aku tidak dapat meneruskan rencanaku untuk menguasai Ki Gede Pemanahan, seperti jika Sutawijaya ada di tanganku. Dan sudah barang tentu, jalan ke Pajang bagiku akan menjadi sangat berbahaya. Mungkin sekali Raden Sutawijaya akan mengirimkan utusan untuk menghadap Sultan, seandainya Sutawijaya masih segan datang sendiri. Sutawijaya dapat melaporkan semua perbuatanku dan ceritaku kepadanya. Kau memang kurang berhati-hati, berkata Putut Nantang Pati. Kau seharusnya belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi. Orang-orang bercambuk itu seakan-akan ada di seluruh pelosok Mataram dan sekitarnya di setiap waktu. Seakan-akan setiap ada usaha yang kita lakukan orang-orang bercambuk itulah yang menggagalkannya. Usaha mengusili para pendatang dan membuka tanah Mataram dengan hantu-hantuan itu pun gagal. Kemudian usaha menghancurkan Mataram lewat tangan Untara di Jati Anom, itu pun gagal karena orang-orang bercambuk itu pun ternyata ada di dalam rumah yang biasanya dipergunakan oleh para perwira. Kemudian usaha menutup Mataram dengan menyumbat semua jalur jalan ke Mataram itu telah dipecah pula oleh orang-orang bercambuk itu di mulut alas Tambak Baya, padahal usaha itu nampaknya perlahan-lahan akan berhasil. Daksina mengangguk-anggukan kepalanya. Kegagalan-kegagalan itu memang terasa sangat pahit. Namun ia masih tetap berharap untuk dapat menghancurkan Mataram. Ia masih mengharap bahwa pertentangan antara Pajang dan Mataram tidak akan dapat dihindarkan lagi. Baiklah, berkata Daksina kemudian. Aku memang kurang berhati-hati kali ini. Aku menganggap bahwa usahaku akan berhasil, sehingga aku mengatakan sebagian dari rahasia yang seharusnya tetap tersimpan. Namun aku masih mengharap bahwa gadis Kalinyamat itu akan dapat membakar hubungan antara ayah angkat dan anaknya yang memang sudah mulai retak. Kau dapat membuktikan hubungan itu? Sekedar cerita tentang hubungan Raden Sutawijaya dengan gadis sengkeran Sultan Pajang itu tidak akan berarti apa-apa. Sebentar lagi Sultan akan dapat mengetahuinya tanpa ada orang lain yang mengatakannya. Maksudmu? Menurut penyelidikan terakhir, gadis itu ternyata sudah mengandung. Putut Nantang Pati mengerutkan keningnya. Namun ia pun tertawa berkepanjangan. Katanya kemudian. Ternyata Sultan Pajang dan anak angkatnya itu tidak ada bedanya. Sutawijaya sudah terpengaruh oleh cara hidup ayah angkatnya, bukan oleh ayahnya sendiri. Jika benar gadis itu sudah mengandung, maka persoalannya akan menjadi semakin cepat.
Tetapi apakah Panembahan Agung sudah mengetahuinya? Aku sudah mengatakannya. Aku tahu pasti. Putut Nantang Pati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, jika demikian kita tidak usah cemas. Marilah kita kembali ke padepokanku. Tetapi, apakah kau tidak mempertimbangkan bahwa mungkin sekali Raden Sutawijaya akan kembali dengan membawa pasukan segelar sepapan? Mereka belum melihat padepokanku. Dalam pada itu, aku akan menempatkan beberapa orang pengawas. Yang sudah ada dapat diperbanyak untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi aku kira Raden Sutawijaya tidak akan berbuat dengan tergesa-gesa, sehingga aku masih akan mempunyai waktu untuk memikirkan. Setidak-tidaknya kita mempunyai jalan untuk melarikan diri dengan aman seandainya yang datang menurut perhitungan kami tidak terlawan. Daksina mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku akan menjadi penghuni padepokanmu, karena aku tidak dapat kembali ke Pajang. Putut Nantang Pati memandang Daksina sejenak. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya. Kau tidak berani kembali ke Pajang, karena menurut dugaanmu Sutawijaya melaporkan kelakuanmu? Ya. Tentu tidak. Sultan Pajang tidak akan mempercayainya, karena bagi Pajang, Sutawijaya sudah tidak mendapat kepercayaan lagi. Namun kau harus berhati-hati. Kau dapat kembali ke Pajang, tetapi untuk sementara kau tinggal di rumah kawan-kawanmu yang terpercaya, apabila sudah sampai waktunya kau harus kembali. Masih ada waktu beberapa pekan. Aku mendapat izin meninggalkan tugasku untuk waktu yang cukup panjang. Daksina menarik nafas, kemudian. Tetapi jika orang-orang Pajang tahu bahwa ternyata aku mempergunakan waktuku untuk kepentingan ini, jangan pikirkan sekarang. Mari kita kembali. Ke padepokanmu atau langsung ke padepokan Panembahan Agung itu? Ke padepokanku. Daksina mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia masih berpaling memandang arus Kali Praga. Namun getek-getek yang membawa orang Mataram itu sudah menjadi semakin jauh. Pada saat Daksina, Putut Nantang Pati, dan kawan-kawannya meninggalkan tanggul Kali Praga, maka pada saat itu, beberapa ekor kuda berpacu menuju ke padukuhan induk dari Tanah Perdikan Menoreh. Bersama mereka adalah Raden Sutawijaya yang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar. Namun yang kemudian lebih senang bekerja keras membuka alas Mentaok yang liar dan ganas untuk membangun sebuah negeri yang besar. Derap kaki-kaki kuda itu mengejutkan orang-orang yang sedang tidur nyenyak. Beberapa orang tergagap bangun. Namun, derap kaki-kaki kuda itu pun sudah menjadi semakin jauh. Para peronda yang ada di gardu-gardu dengan tergesa-gesa berloncatan bangun dengan menggenggam senjata masing-masing. Apalagi sebagian dari mereka pernah mendengar bahwa kadang ada orang-orang bersenjata yang tidak dikenal berkeliaran di sisi sebelah timur dari Tanah Perdikan Menoreh. Namun ketika para peronda itu berusaha menghentikan iring-iringan kuda itu, maka mereka pun berloncatan minggir, karena mereka mendengar suara Pandan Wangi yang berkuda di paling depan. Akulah yang akan lewat. Pandan Wangi. Seseorang sempat bertanya keras-keras. Malam-malam begini? Aku dari hutan perburuan, sahut Pandan Wangi sambil berderap menjauh. Para peronda itu menarik nafas dalam-dalam. Bahkan salah seorang dari mereka berdesis. Hi, kau yakin bahwa suara itu suara Pandan Wangi? Hi, apakah kau mengigau? Bukankah kita bersama melihat ia berada di punggung kudanya? Aku tidak melihatnya begitu jelas. Obor itu tidak begitu terang. Dan di belakangnya adalah Prastawa. Iya. Di belakangnya Prastawa. Di antara mereka terdapat kedua anak-anak muda itu, yang dahulu pernah berada di tanah ini, ketika berkecamuk pertengkaran di antara kita. Ya. Tetapi siapakah yang seorang lagi? Tamu Pandan Wangi yang manja itu. Rudita, orang itu ragu-ragu. Lalu. Bukan, tentu bukan Rudita. Tetapi Rudita ikut di dalam perburuan itu. Ya, tetapi anak muda itu bukan Rudita. Rudita tidak membawa sebatang tombak pendek. Kau lihat kuda tanpa penunggang, sedangkan yang lain dibebani oleh 2 orang? Tetapi dimuati dengan beban yang cukup banyak. Meskipun agaknya tidak terlalu berat, tetapi cukup memenuhi seluruh punggungnya. Kawannya tidak menyahut. Tetapi hal itu ternyata telah menarik perhatiannya.
Namun agaknya orang-orang di gardu peronda itu tidak mengetahui bahwa di punggung kuda yang tidak berpenumpang itu tersangkut sehelai kulit seekor ular naga yang besar, selain beberapa perlengkapan berburu yang lain. Karena itulah, maka kuda itu sengaja tidak dibebani oleh seorang pun, meskipun bebannya sebenarnya lebih berat dari seseorang. Demikianlah, maka mereka pun kemudian memasuki padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Seperti setiap padukuhan yang lain yang mereka lalui, maka derap kaki-kaki kuda itu pun telah mengejutkan mereka yang tinggal di sebelah-menyebelah jalan dan terutama para peronda di gardu-gardu. Namun para peronda itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat Pandanwangi dan kawan-kawannya lewat. Mereka mengerti bahwa Pandanwangi baru kembali dari hutan perburuan. Demikian juga ketika derap kaki-kaki kuda itu memasuki halaman rumah Ki Argapati. Para peronda di regol halaman itu pun terkejut, meskipun memang kadang-kadang terjadi Pandanwangi pulang dari hutan perburuan di malam hari. Derap kaki kuda yang memasuki halaman itu pun telah membangunkan Ki Argapati dan tamu-tamunya dari sangkal putung. Mereka hampir berbareng telah turun ke halaman, menyambut mereka yang baru datang dari daerah perburuan. Namun kuda yang tidak berpenumpang itu memang menarik perhatian. Sehingga Ki Argapati pun segera bertanya, "Siapakah yang tidak ada di antara kalian?" Pandanwangi menjadi berdebar-debar. Sejenak ia memandang berkeliling. Tetapi karena ayah dan ibu Rudita belum nampak di antara mereka, maka ia pun segera berbisik kepada ayahnya. "Ada yang kosong ayah, tetapi ada yang terpaksa membawa 2 orang di satu punggung kuda." Ki Argapati mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata sambil mengangguk-anggukan kepalanya, "Jadi sengaja kuda yang seekor itu kalian muati dengan barang-barang dan alat-alat berburu?" "Sebagian benar," sahut Pandanwangi. Ki Argapati tidak segera menangkap maksud anaknya. Ketika ia kemudian memandang berkeliling, semua penunggang kuda telah berloncatan turun. Kuda itu juga membawa sehelai kulit seekor naga raksasa. "Hi, naga raksasa. Di mana kau mendapatkannya?" Pandanwangi tidak menjawab pertanyaan ayahnya, tetapi ia berkata, "Ada yang lebih menarik dari sehelai kulit naga raksasa itu." "Apa?" "Rudita hilang, ayah." Kata-kata itu benar-benar telah mengejutkan Ki Argapati dan tamu-tamunya dari sangkal putung, sehingga dengan serta-merta Ki Gede Menoreh berkata, "Berkatalah yang benar." "Benar, ayah. Dan di antara kami sekarang adalah Raden Sutawijaya." Apakah yang kau katakan itu? Kau belum memberi penjelasan tentang Rudita, sekarang kau menyebut nama Raden Sutawijaya. Ia ada di antara kami. Apakah kau mengigau?" Pandanwangi tidak menjawab. Ia memberi kesempatan seorang anak muda yang bersenjata tombak pendek melangkah maju mendekati Ki Gede Menoreh. "Iya, Paman. Aku datang bersama dengan Pandanwangi dan pengiringnya." "Raden Sutawijaya." Beberapa orang melihat anak muda itu menyibak para pengiring Pandanwangi dan seleret sinar obor jatuh di atas wajahnya. Sambil tersenyum, Sutawijaya berkata selanjutnya, "Ternyata bahwa selama berburu di hutan liar itu, Pandanwangi dan orang-orangnya banyak menjumpai ujian yang berat." Ki Argapati mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Tetapi marilah, Raden, kita naik ke pendapa. Aku belum mengucapkan selamat datang kepada Raden." "Baiklah, Paman. Tetapi sebaiknya Paman mendengarkan dahulu cerita tentang anak muda yang disebut bernama Rudita itu." "Oh, bagaimana dengan Rudita? Apakah benar hilang?" "Biarlah Pandanwangi menceritakannya." Ki Argapati memandang Pandanwangi sejenak, ia pun bertanya, "Bagaimanakah sebenarnya yang terjadi?" Maka Pandanwangi pun segera menceritakan tentang Rudita yang ditinggalkannya sendiri, karena semula ia mengkhawatirkan keselamatannya. Namun justru kemudian Rudita itu hilang tanpa jejak, selain hanya beberapa ciri yang memberikan sekedar tanda-tanda yang kurang jelas. "Hilang, jadi Rudita benar-benar hilang," desis Ki Argapati. "Ya, ayah." Wajah Ki Gede Menoreh menjadi tegang. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Suatu cobaan yang berat bagi kita, Pandanwangi." "Aku mengerti, ayah." Pandanwangi menunduk wajahnya. "Tetapi yang terjadi adalah di luar kemampuanku." Ia sangat manja dan apalagi penakut.
Aku mengalami kesulitan membawanya serta di dalam perburuan. Ki Argapati pun kemudian berpaling memandang Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Demang yang berdiri di antara mereka. Mereka tidak sempat mengucapkan selamat datang kepada Raden Sutawijaya, karena Pandanwangi tidak memberinya kesempatan. Namun Pandanwangi tidak dapat lagi mengingat adat sopan santun itu lagi, karena kegelisahan yang meluap di dalam hatinya. Kiai, kita kehilangan seorang tamu, desis Argapati. Memang menyulitkan sekali, sahut Kiai Gringsing. Lalu, apakah kau juga menyaksikan peristiwa itu Raden? Bertanya Kiai Gringsing kepada Raden Sutawijaya. Barulah Raden Sutawijaya sadar, bahwa ia berhadapan dengan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Demang Sangkal Putung. Oh, maaf, Kiai. Aku belum sempat mengucapkan selamat bertemu lagi. Selamat, Nger. Tetapi kedatangan Angger kali ini ternyata membawa berita yang sangat mengejutkan. Nanti aku akan menceritakan semua yang telah terjadi, Kiai, sehingga Kiai akan mendapat gambaran tentang peristiwa itu. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Demang Sangkal Putung hanya mengangguk-anggukkan kepala saja. Namun Ki Agapatilah yang kemudian mempersilahkan tamunya. Marilah, duduklah dahulu. Raden Sutawijaya itu pun kemudian duduk di pendapa bersama orang-orang Menoreh dan Sangkal Putung. Mereka memperbincangkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi atas Rudita. Benar-benar kita dihadapkan pada suatu kesulitan. Ayah, pinta Pandanwangi. Aku tidak sampai hati mengatakan hal ini kepada paman dan bibi. Rudita adalah anak satu-satunya bagi orang tuanya. Jika ia tidak dapat diketemukan dalam keadaan selamat, maka ayah dan ibunya akan mengalami kejutan yang sepanjang hidupnya tidak akan dapat dilupakan. Dan mereka pun akan menjadi sangat marah pula kepadaku. Ki Argapati tidak segera dapat menyahut. Ayah. Biarlah ayah saja yang menyampaikan kepada ayah dan ibu Rudita, diikuti dengan permohonan maaf. Ki Argapati menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia memandang pintu gandok di seberang longkangan yang masih tertutup. Di gandok itulah, ayah dan ibu Rudita bermalam selama ia berada di tanah perdikan Menoreh. Baiklah, berkata Ki Argapati kemudian. Aku akan mengatakannya, meskipun aku menyadari bahwa hal ini akan sangat mengejutkan mereka, terutama ibunya. Rudita adalah satu-satunya anak mereka yang sangat mereka manjakan. Jika Rudita itu benar-benar hilang, maka aku dapat menggambarkan betapa pedihnya hati mereka. Tetapi ayah dapat menjelaskan bahwa kami akan mencarinya. Kami akan membawa pengawal lebih banyak lagi, karena ternyata di daerah ujung dari tanah perdikan kita, terdapat sebuah padepokan yang agaknya dipergunakan oleh seseorang yang menamakan dirinya Panembahan Agung itu. Mungkin masih di batas telatah Menoreh, tetapi mungkin pula di seberang, desis Sutawijaya menyela. Kau masih belum tahu pasti letak padepokan itu. Bahkan mungkin bukan sebuah padepokan, tetapi hanya sekedar sarang yang mereka pergunakan untuk sementara. Mungkin, memang mungkin. Mencari Rudita bukannya pekerjaan yang mudah, desis Ki Argapati. Namun bagaimanapun juga kita bertanggung jawab atas hilangnya anak itu. Anak yang sama sekali tidak pernah menyiapkan dirinya menghadapi kekerasan, meskipun ayahnya seorang yang memiliki banyak kelebihan. Bukan saja kanuragan, tetapi menurut pendengaranku, ia memiliki ilmu yang jarang dimiliki oleh seseorang. Selain pandangannya yang tajam dan jauh, yang mampu menembus batas waktu kini, yang sudah lampau dan yang akan datang, namun ia juga memiliki kemampuan-kemampuan lain yang bukan sekedar kasat mata. Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Teringat olehnya pemomongnya di masa kanak-kanak yang kini seakan-akan telah hilang dari lingkungan Istana Pajang, Ki Gilingwesi, yang menurut pendengarannya terakhir bertapa di atas Gunung Merapi. Orang itu pun menurut pendengarannya memiliki ilmu yang gaib. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandanginya Ki Agapati yang ikut berprihatin atas hilangnya Rudita. Tetapi pembicaraan mengenai ilmu yang gaib itu telah menyentuh perasaannya. Sebenarnya lah bahwa Kiai Gringsing pernah mempelajarinya. Tetapi ilmu itu disimpannya rapat-rapat di dalam dirinya. Ilmu yang seakan-akan memiliki kemampuan jauh di luar jangkauan akal itu sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Namun di dalam saat-saat tertentu, ilmu semacam itu memang dapat dipergunakannya. Meskipun Kiai Gringsing sadar, bahwa ilmu yang gaib semacam itu, tidak hanya ada satu atau dua jenis, tetapi ada bermacam-macam,
sehingga yang satu tidak sama dengan yang lain. Demikian juga ilmu yang pernah dipelajari oleh Kiai Gringsing itu jauh berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh Ayah Rudita. Kiai Gringsing tidak sanggup untuk melihat menembus batas waktu, apalagi yang cukup jauh. Ia hanya dapat memperhitungkan berdasarkan pengalaman, kenyataan-kenyataan yang pernah terjadi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya. Perhitungan demikian memang tidak selamanya tepat, tetapi apabila ia yakin, maka dapat juga agaknya dijadikan pegangan. Keyakinan itulah yang menjadi dasar ilmu Kiai Gringsing. Ia tidak dapat membakar hutan dengan tatapan matanya. Ia tidak dapat menjadikan dirinya kebal tanpa dapat dilukai senjata. Dan ia tidak dapat menciptakan bentuk-bentuk bayangan yang seakan-akan menjadi suatu kenyataan. Namun Kiai Gringsing memiliki ilmu yang disebutnya sekedar sebuah perisai. Itulah yang memberikan kemantapan pada pribadinya. Selain perisai dalam bentuk olah kanuragan, namun ia memiliki kemampuan menyadari kediriannya, kepribadiannya. Dengan demikian, maka Kiai Gringsing tidak mudah ditembus oleh ilmu yang gaib dari orang lain. Ia tidak mudah dapat dipengaruhi dengan cara yang betapapun juga. Panca indahnya lah yang seakan-akan menjadi kebal dari pengaruh ilmu gaib itu. Dan ilmu itulah ilmu gaib yang dimiliki oleh Kiai Gringsing. Ilmu yang karena keyakinannya atas dirinya di dalam hubungannya dengan penciptanya, dengan kemurnian indera dan angan-angan, sehingga ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh gaib yang lain. Tetapi agaknya Ayah Rudita memiliki ilmu yang lain, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Selain kemampuannya menembus waktu, agaknya ia mampu berbuat sesuatu. Tetapi ia orang baik. Dan itulah kelebihannya yang paling berharga. Demikianlah, maka pertemuan yang tiba-tiba itu agaknya telah menegangkan hati. Apalagi Ki Argapati, yang kakinya masih belum dapat pulih sama sekali, meskipun ia masih tetap seorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Besok aku akan mengatakannya, desis Ki Argapati tiba-tiba. Tetapi apakah mereka tidak akan terbangun mendengar kita berbicara di pendapa ini, bertanya Pandanwangi. Ternyata mereka tidak juga keluar. Terserah kepada ayah. Sebentar lagi fajar akan segera menyingsing. Sekarang, beristirahatlah. Aku akan berbicara dengan orang-orang tua. Pandanwangi dan anak-anak muda yang lain pun segera meninggalkan pendapa itu. Yang tinggal hanyalah orang-orang tua yang masih tetap mencari jalan, bagaimana mereka akan berbuat untuk menyelamatkan Rudita. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah ayah Rudita sudah terbangun. Sebuah getaran yang dahsyat telah menggetarkan dadanya. Karena itulah, maka justru ia sedang mencoba mengetahui apakah maknanya. Dengan daya penglihatan batinnya, ayah Rudita ingin mengetahui getaran apakah sebenarnya yang telah mengguncang jantungnya itu. Perlahan-lahan ayah Rudita itu berhasil melihat di dalam isyarat yang gaib, peristiwa yang menimpa anaknya. Meskipun ia tidak melihat pasti, apakah yang sudah terjadi, tetapi ia melihat bahwa anaknya sedang dicengkam oleh bahaya yang mengancam nyawanya. Ayah Rudita itu pun menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang ayah, ia menjadi sangat cemas. Namun di dalam penglihatannya, ia masih mempunyai harapan untuk menemukan anaknya, karena sampai saat itu, anaknya masih dianggapnya selamat. Tetapi apakah yang dapat aku lakukan, berkata laki-laki itu di dalam hatinya. Jika ibunya mengetahui, maka aku akan lebih banyak dicengkam oleh kebingungan, sehingga penglihatanku akan menjadi kabur. Namun bagaimanapun juga, adalah kewajibanku untuk menemukannya. Tanpa membangunkan istrinya, laki-laki itu pun bangkit dari pembaringan dan melangkah keluar. Derit pintu gandok agaknya terdengar dari pendapa, sehingga orang-orang yang ada di pendapa itu pun berpaling kepadanya. Terasa dada Ki Agapati menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa orang tua Rudita dapat menuntut pertanggungan jawab Pandanwangi. Namun agaknya yang terjadi itu adalah di luar kemampuan anak gadisnya dan kawan-kawannya. Perlahan-lahan ayah Rudita mendekati Ki Argapati. Sekilas ia tersenyum. Kemudian ia pun menyapanya. Ki Gede masih juga berjaga-jaga di pendapa menjelang fajar. Ki Argapati pun masih mencoba tersenyum dan mempersilahkan laki-laki itu duduk. Sejenak ia menjadi termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata dengan suara yang tertahan-tahan. Pandanwangi telah datang dari daerah perburuannya. Oh, laki-laki itu mengangguk-angguk. Dan ia pun mulai merasakan kebenaran getaran isyarat di dalam dirinya.
Jika Pandan Wangi telah datang, dan Rudita tidak besertanya, maka ia benar-benar telah dicengkam oleh bahaya. Tetapi, suara Ki Agapati menjadi bertambah dalam. Rudita tidak datang bersamanya. Laki-laki itu menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Perlahan ia bertanya, "Di manakah anak itu?" Ki Argapati pun kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi atas Rudita, betapapun beratnya. Tetapi Pandan Wangi bersedia untuk mencarinya. Ia akan segera menyiapkan pengawal yang lebih banyak. Dan sudah barang tentu, kami tidak akan membiarkan anak-anak itu berkeliaran tanpa pengawasan kami setelah peristiwa ini terjadi. Ayah Rudita itu termenung sejenak. Terbayang di rongga matanya, bagaimanakah terkejut istrinya jika ia mendengarnya. Namun ia pun sadar, bahwa ia tidak dapat mempersalahkan siapapun juga. Yang terjadi adalah seolah-olah sebuah kecelakaan bagi Rudita, dan dalam persoalan itu, tidak akan dapat menyalahkan orang lain. Besok, jika pasukan pengawal terpilih sudah siap, ia akan segera berangkat. Tetapi kami pun harus berhati-hati, agar kami tidak terjebak, dan tidak sebagai serangga menjelang api. Karena sebenarnya lah kami tidak mengetahui, betapa besar pasukan orang-orang yang tidak kita kenali itu. Kita masih harus memperhitungkan, apakah Daksina, seorang perwira dari Pajang itu hanya seorang diri di daerah yang masih buas itu atau ia membawa sepasukan prajurit bawahannya dari Pajang. Ayah Rudita mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Memang semuanya harus diperhitungkan. Dan aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pandan Wangi mencari anak itu. Dan apalagi dengan orang-orang yang mendapat kepercayaan Ki Gede. Aku sendiri akan pergi," berkata Ki Gede. "Tetapi," sahut Ayah Rudita, "kakiku sudah berangsur menjadi semakin baik. Meskipun perlahan-lahan sekali, namun semakin lama terasa kemajuannya, karena aku membiasakan mempergunakannya. Mungkin kakiku tidak bertambah baik. Tetapi akulah yang menjadi biasa dengan kaki yang cacat ini. Tetapi sebaiknya Ki Agapati tetap di rumah. Biarlah aku mengikuti anak-anak itu mencari Rudita. Tidak ada salahnya aku ikut. Aku ingin melihat padepokan orang yang menyebut dirinya Panembahan Agung." Panembahan Agung, Ayah Rudita mengerutkan keningnya. Lalu sambil mengangguk-angguk ia berdesis. "Aku pernah mendengar nama itu. Atau nama yang mirip dengan itu. Seorang yang menyebut dirinya Panembahan Panjer Bumi. Tetapi mungkin juga orangnya lain. Panembahan Panjer Bumi adalah seorang yang diliputi rahasia dan berkeliaran di sebelah utara pegunungan kapur itu." "Memang ada banyak orang yang menyebut dirinya Panembahan," sahut Kiai Gringsing. "Aku juga pernah bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya Panembahan tanpa nama." Ayah Rudita menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih diterangi oleh sebuah harapan meskipun samar-samar. Tetapi sampai kapan harapan itu dapat dipegangnya? Jika saatnya terjadi atas Rudita, maka harapan itu pun akan segera padam. Memang tidak ada jalan lain kecuali segera mencarinya. Aku tidak kuasa untuk mencegah sesuatu yang mungkin terjadi atasnya dengan kemampuanku dari rumah ini, katanya di dalam hati. "Ki Argapati," berkata Ayah Rudita kemudian, "aku pun akan mempersiapkan diri. Barangkali sudah sepantasnya aku, ayahnya, ikut mencarinya. Mungkin ada sesuatu yang dapat aku lakukan untuk menyelamatkannya." Ki Argapati tidak akan dapat menolak. Tentu orang tua Rudita itu pun dicengkam oleh kegelisahan. Meskipun ia memiliki ilmu untuk menembus batas waktu dan tempat, namun ia tidak akan dapat berbuat sesuatu atas yang terjadi selain menangkap isyaratnya. Dan isyarat yang gelap akan membuat hatinya menjadi semakin gelap. Kadang-kadang beruntung juga rasanya, bahwa aku tidak mengetahui apa yang terjadi, meskipun hanya sekedar isyarat yang samar-samar. Dengan demikian usaha, dan ikhtiar tidak akan dilemahkan oleh isyarat-isyarat itu, apalagi apabila kita salah mengurai arti dari isyarat itu, berkata Ki Argapati di dalam hatinya, karena ia sadar bahwa yang terjadi itu akan tetap terjadi, ada atau tidak ada isyarat. Tetapi, ia melanjutkan. Kadang-kadang isyarat memang menjadi pendorong untuk berbuat sesuatu. Dalam pada itu, maka malam pun menjadi semakin lama semakin tipis. Cahaya kemerah-merahan mulai membayang di langit. Dan cahaya kemerah-merahan itu adalah isyarat akan datangnya fajar, disambut oleh kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan. "Baiklah aku berkemas," berkata Ayah Rudita. "Bukankah kita akan segera berangkat mencari Rudita?"
Memang semakin cepat semakin baik. Jejaknya mungkin masih membekas, dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan barangkali masih dapat dihindarkan, sahut Ki Argapati. Jika fajar menjadi semakin terang, aku akan memerintahkan para pengawal bersiap. Para pengawal pilihan, karena kita akan menjelang suatu daerah yang belum pernah kita jajaki. Demikianlah, maka ayah Rudita itu pun kemudian meninggalkan pendapat itu. Ia pun sebenarnya bukan saja dibingungkan oleh hilangnya Rudita, tetapi juga untuk menemukan cara mengatakan hal itu kepada istrinya. Dalam pada itu, selagi Ki Argapati masih duduk di pendapa bersama Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Demang Sangkal Putung, maka Pandan Wangi pun telah berada di dalam biliknya. Beberapa saat lamanya ia duduk merenung. Kadang-kadang hatinya menjadi kelam. Bagaimanapun juga ia sangat terpengaruh oleh hilangnya Rudita, seolah-olah segenap pertanggungan jawab ada di atas pundaknya. Sementara itu, di gandok yang lain, Agung Sedayu dan Swandaru duduk bersama Raden Sutawijaya dan Prastawa. Mereka pun masih juga dibayangi oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Jika kalian tidak bertemu dengan kami, maka anak itu tidak akan hilang, desis Raden Sutawijaya. Kita tidak dapat mencari kesalahan pada diri kita masing-masing, Raden, sahut Agung Sedayu. Kita semuanya bersalah. Yang penting, bagaimana kita akan dapat menemukannya kembali. Aku mengharap, hari ini pasukan yang lebih kuat akan datang langsung kemari. Orang-orangku yang membawa korban kawan-kawannya itu pasti sudah sampai di telatah Mataram jika mereka tidak terjebak oleh Daksina. Dan mereka akan mengatakan semuanya kepada Ayahanda Ki Gede Pemanahan. Dan Ayahanda akan mengetahui, apakah yang sebaiknya dilakukan buat aku dan terlebih-lebih buat Mataram. Agung Sedayu, Swandaru, dan Prastawa mengangguk-angguk. Sejenak mereka berdiam diri, namun tiba-tiba saja di luar dugaan Swandaru bertanya. Tetapi Raden, barangkali pertanyaanku tidak menyenangkan. Namun karena aku sendiri sedang dipengaruhi oleh suasana yang serupa, maka agaknya aku ingin bertanya, apakah mungkin ancaman Daksina itu dapat dilakukannya? Karena ia menyebut seorang gadis yang tersangkut di dalam persoalan antara Mataram dan Pajang. Desis Raden Sutawijaya yang tiba-tiba menjadi tersipu-sipu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi agaknya ia tertarik juga pada pertanyaan Swandaru itu. Meskipun demikian ia tidak mengatakan sesuatu. Bahkan Prastawalah yang seakan-akan tanpa disadari pula mendesak. Agaknya Raden memang sudah saatnya untuk kawin. Wajah Sutawijaya menjadi semakin merah. Meskipun demikian ia menjawab. Tidak ada persoalan apa-apa. Agaknya aku memang sudah terlibat dalam hubungan dengan seorang gadis. Tetapi bukankah itu wajar? Jika Daksina mencoba memeras dengan ceritanya yang bukan-bukan, itu sama sekali bukan kebenaran. Tetapi apakah salahnya jika Raden Sutawijaya memang sebenarnya berhubungan dengan seorang gadis seperti juga Swandaru sekarang, sahut Prastawa. Ia datang untuk melamar Pandan Wangi. Bukankah itu wajar? Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi menilik sikapnya ada sesuatu yang sengaja dirahasiakannya. Karena itu maka katanya kemudian. Sudahlah, kita berbicara tentang persoalan lain. Prastawa tersenyum. Katanya. Baiklah, kita berbicara tentang soal lain. Tetapi jika pada saatnya Raden benar-benar menemukan seorang gadis, maka kami mengharap agar Raden bersedia menerima kedatangan kami, diundang atau tidak diundang. Raden Sutawijaya hanya tersenyum saja. Tetapi ia kemudian berkata, sebaiknya kita berbicara tentang Rudita. Begitu pasukanku tiba, kita akan berangkat. Pasukan yang aku minta adalah pasukan pengawal yang terpilih. Tidak hanya 10-20 orang. Tetapi paling sedikit aku harus membawa 30 orang. Kita akan mengepung sarang gerombolan orang-orang yang telah mengambil Rudita itu. Dan barangkali di antara mereka terdapat prajurit-prajurit Pajang selain Daksina. Tetapi Raden, Agung Sedayu bertanya. Apakah Raden pasti bahwa yang mengambil Rudita itu termasuk golongan Daksina dan kawan-kawannya? Apakah tidak mungkin ada pihak lain yang melakukannya dengan tujuan yang tidak ada hubungannya dengan Daksina? Itu memang mungkin terjadi, berkata Sutawijaya. Tetapi di dalam keadaan itu, agaknya tentu orang-orang Daksina yang melakukannya dengan maksud-maksud tertentu. Yang mendengarkan keterangan Sutawijaya itu mengangguk-anggukkan kepalanya.
Mereka pun berpendapat bahwa yang mengambil Rudita tentu orang-orang di pihak Daksina, meskipun mereka kadang-kadang juga disentuh oleh pertanyaan bahwa ada pihak lain yang mengambil keuntungan. Tetapi siapa? Pertanyaan lain menyusul, dan disusul pula oleh sebuah dugaan. Barangkali ayah Rudita mempunyai lawan atau saling bersaing. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dalam pada itu, ternyata perintah Ki Gede Menoreh untuk mengumpulkan para pengawal terpilih telah berpencar ke segenap padukuhan yang termasuk telatah Tanah Perdikan Menoreh. Setiap padukuhan wajib mengirimkan 2 atau 3 orang yang paling baik di antara para pengawal yang ada di padukuhan itu. Namun ternyata, bahwa para pengawal yang membawa perintah itu harus menjelaskan bahwa yang diperlukan hanya 2 atau 3 orang. Bukan 10 orang. Beberapa orang pengawal menjadi kecewa bahwa mereka tidak mendapat kesempatan kali itu. Namun mereka harus tunduk kepada setiap pemimpin kelompok yang menunjuk orang-orang terbaik di lingkungan mereka. Ada persoalan yang cukup gawat, berkata utusan Ki Gede Menoreh itu kepada para pengawal. Seorang tamu Ki Gede ternyata telah hilang. Kita bersama-sama wajib mencarinya. Para pengawal mengangguk-angguk. Selain yang pergi bersama kami, maka yang tinggal pun harus bersiaga di padukuhan masing-masing. Jika kalian melihat orang-orang yang mencurigakan, apalagi membawa tamu Ki Gede itu, kalian harus cepat bertindak. Mungkin orang yang membawa tamu itu seorang yang sakti. Tetapi jika kalian sempat membunyikan isyarat, maka pengawal dari padukuhan di sekitar kalian akan datang. Betapa saktinya seseorang, tetapi kemampuannya pasti terbatas. Jika jumlah kita cukup banyak, maka mereka pun tentu akan dapat kita kuasai. Demikianlah, maka para pengawal itu pun mulai berkumpul di halaman rumah Kepala Tanah Perdikan Menoreh. Pada saat di halaman mulai berdatangan beberapa orang pengawal, maka Ibu Rudita menangis di dalam biliknya. Anaknya yang sangat dikasihinya itu tiba-tiba telah hilang. Apakah sengaja? Pandan Wangi dan anak-anak muda dari Sangkal Putung itu meninggalkan Rudita di hutan, desis Ibu Rudita di antara isaknya. Tentu tidak. Yang datang malam tadi bukan saja Pandan Wangi dan anak-anak muda Sangkal Putung itu, tetapi juga Raden Sutawijaya, putra angkat Sultan Pajang, yang sebenarnya adalah anak laki-laki Ki Gede Pemanahan. Tetapi nampaknya anak-anak Sangkal Putung itu iri melihat kehadiran Rudita di sini. Apalagi anak yang datang untuk melamar Pandan Wangi. Mungkin anak itu sudah dibakar oleh perasaan cemburu. Tetapi suaminya menggelengkan kepalanya. Tentu tidak. Yang terjadi adalah sebuah kecelakaan. Kau yakin? Laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Meskipun ia tidak dapat melihat sampai ke soal yang sekecil-kecilnya di dalam pandangan indera gaibnya, namun untuk meyakinkan istrinya ia berkata, "Ya, aku dapat membedakan getar di dalam diriku. Sebenarnya lah aku sudah merasa bahwa sesuatu terjadi atas Rudita. Dan aku merasa bahwa yang terjadi adalah suatu kecelakaan." Istrinya tidak membantah lagi. Ia percaya kepada suaminya bahwa ia memiliki kemampuan melihat. Namun demikian, sebenarnya ada kecurigaan juga padanya bahwa suaminya tidak berkata sebenarnya seperti yang dilihatnya. Tetapi Ibu Rudita itu tidak mendesaknya lagi. Sementara itu, halaman rumah Ki Gede Menoreh semakin lama menjadi semakin sibuk. Para pengawal terpilih dari beberapa padukuhan telah datang dengan perlengkapan perang menurut kebiasaan masing-masing. Ada yang membawa tombak pendek, pedang, perisai dan ada pula yang membawa bindi bergerigi. Sutawijaya dan anak-anak muda dari Sangkal Putung menyaksikan kesibukan itu dari Serambi Gandok. Sementara itu Prastawa telah sibuk menyiapkan semua kelengkapan yang diperlukan untuk melakukan perburuan yang lebih besar itu. Ki Demang, berkata Ki Agapati kepada Ki Demang Sangkal Putung. Aku minta maaf bahwa pembicaraan kita terpaksa diselingi dengan persiapan perang seperti ini. Aku terpaksa minta diri beberapa saat untuk menemukan tamu yang hilang itu. Jika tidak, maka akan dapat terjadi salah paham antara aku dan orang tua Rudita, terutama ibunya yang sangat mengasihinya. Biarlah Ki Demang tinggal di sini beberapa saat lamanya. Aku mengharap bahwa kami tidak memerlukan waktu terlampau lama. Tetapi menurut pendengaranku, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar akan ikut serta dengan pasukan pengawal ini. Ya. Mereka akan pergi bersama kami, juga ayah Rudita akan pergi. Anakku pun akan pergi. Karena itu, biarlah aku pergi juga.
Sebaiknya Ki Demang tetap tinggal di sini. Biarlah aku pergi. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi. Apalagi Suandaru pun akan ikut pula bersama Angger Pandanwangi. Ya. Pandanwangi merasa bertanggung jawab. Raden Sutawijaya merasa bertanggung jawab pula. Ya. Kami akan pergi bersama-sama. Ki Gede berhenti sejenak, lalu. Aku masih mengharap Ki Demang tinggal di rumah ini. Terima kasih Ki Gede. Tetapi aku mohon diizinkan ikut serta. Gede menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mencegahnya lagi. Demikianlah, persiapan itu menjadi semakin lengkap. Karena itu, maka Ki Gede pun kemudian memanggil Raden Sutawijaya ke pendapa bersama tamu-tamunya. Termasuk Ayah Rudita. Kita sudah bersiaga, berkata Ki Argapati. Kita akan segera berangkat mencari Rudita. Ternyata semuanya kita akan berangkat. Memang sebenarnya kita mengharap bahwa ada yang tinggal. Ada yang mengharap aku tinggal, tetapi aku sendiri mengharap Ki Demang yang tinggal, yang lain mengharap orang lain lagi. Namun agaknya kita bersama-sama ingin mencari Rudita. Bagi Raden Sutawijaya dan bagi Menoreh, tentu ada juga alasan-alasan lain. Bukan saja mencari Rudita, tetapi ada sangkut pautnya juga dengan keamanan bagi Mataram dan Menoreh untuk selanjutnya. Apakah kita akan segera berangkat? Bertanya Raden Sutawijaya. Ya. Kita sudah siap. Aku akan memberikan beberapa petunjuk. Dan aku akan minta seseorang yang aku anggap sudah mengenal daerah di sekitar tempat kejadian itu untuk memberikan beberapa keterangan mengenai daerah yang masih dapat kita anggap asing itu. Tetapi aku berharap agar keberangkatan ini dapat ditunda beberapa saat saja. Kenapa? Tiba-tiba Ayah Rudita memotong. Aku sudah mengirimkan orang-orangku kembali ke Mataram dengan pesan, agar Ayahanda Ki Gede Pemanahan memerintahkan beberapa puluh pengawal terpilih untuk mengikuti aku pergi ke sarang Daksina dan orang-orangnya. Kita tidak tahu, apakah di sana ada sepasukan prajurit Pajang yang berpihak kepada Daksina. Karena itu, maka kita harus berhati-hati. Pasukan kita harus pasukan yang kuat. Jika kita terpaksa menghadapi kekuatan yang besar. Kecuali jika kita sempat mengirimkan seseorang atau dua untuk menyelidiki daerah itu terlebih dahulu. Tetapi itu akan memakan waktu Raden, berkata Ayah Rudita. Maksudmu, apakah kita tidak dapat menunggu pasukan pengawal dari Mataram? Ayah Rudita menjadi termangu-mangu, demikian juga Ki Gede Menoreh. Karena itu, maka untuk beberapa saat mereka tidak segera dapat mengambil keputusan. Ki Gede, berkata Sutawijaya. Menilik kelengkapan orang-orang yang dibawa oleh Daksina, ada suatu kelompok yang teratur di bawah satu perintah. Menurut dugaanku, Daksina bukan orang tertinggi. Baik di dalam lingkungan orang-orang bersenjata itu, maupun perwira Pajang yang sengaja ingin melihat Pajang menjadi semakin lemah dan apabila mungkin hancur bersama Mataram. Karena itu, kita harus memperhitungkan kekuatan mereka baik-baik, agar bukan kitalah yang bagaikan serangga masuk ke dalam api. Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti apa yang dikatakan oleh Sutawijaya. Dan ia pun sudah berpikir seperti itu, namun Ki Gede Menoreh dipengaruhi oleh tanggung jawabnya atas hilangnya Rudita, sehingga karena itu, maka ia menjawab. Kami tidak berkeberatan menunggu pasukan pengawal dari Mataram. Semakin kuat kita, itu semakin baik. Tetapi kita tidak boleh terlambat, sebab yang ingin kita selamatkan adalah nyawa seseorang. Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berpikir, lalu katanya. Ki Gede, bagaimana jika kita membagi pasukan? Bagaimana jika Ki Gede berangkat dahulu? Dengan demikian, maka apabila ada kesempatan Ki Gede dapat segera bertindak, tetapi jika keadaan tidak memungkinkan Ki Gede dapat menunggu kedatanganku bersama pasukanku. Aku berharap bahwa hari ini mereka akan sampai. Mereka akan menuju ke induk tanah perdikan ini dengan tanda-tanda damai dari Mataram, agar tidak menimbulkan salah paham dengan para pengawal Menoreh, apabila mereka belum sempat mendengar berita tentang kedatangan pasukan pengawal dari Mataram itu, yang sebenarnya aku harap pagi ini dapat diberitahukan kepada pengawal di sepanjang Kali Praga. Pendapat Sutawijaya itu agaknya merupakan jalan tengah yang baik. Sejenak Ki Gede Menoreh memandang Ayah Rudita yang kecemasan. Ki Gede, berkata Ayah Rudita. Pendapat Raden Sutawijaya itu adalah pendapat yang baik. Kita berangkat lebih dahulu.
Sementara itu kita berjanji untuk bertemu di tempat yang kita tentukan. Ki Argapati ternyata sependapat. Katanya, baiklah. Kami akan berangkat lebih dahulu Raden. Kami akan mencoba mendekati tempat yang pernah Raden kunjungi bersama Pandanwangi itu. Namun kami pun tidak akan dapat sampai sebelum kami mengirimkan 1-2 orang untuk mengamati keadaan. Tetapi sementara itu, kami sudah berada di dekat tempat itu. Baiklah. Biarlah kami segera menyusul. Raden Sutawijaya berhenti sejenak, lalu. Tetapi jika diperkenankan, biarlah Agung Sedayu dan Swandaru pergi bersamaku, sementara Pandanwangi dan Prastawa akan dapat menjadi penunjuk jalan bagi Ki Gede. Ki Gede menoreh memandang kedua anak-anak muda Sangkal Putung itu sejenak, kemudian dipandanginya Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Demang Sangkal Putung. Biarlah ia pergi bersama Raden Sutawijaya, berkata Kiai Gringsing. Tetapi untuk melepaskan anak-anak itu pergi tanpa pengawasan agaknya meragukan juga. Karena itu, kita yang tua-tua pun sebaiknya membagi tugas. Biarlah Adi Sumangkar pergi bersama Ki Gede, sedang aku dan Ki Demang akan menyusul bersama Raden Sutawijaya. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun sadar, bahwa yang akan mereka amati bukannya sekedar orang kebanyakan. Dengan demikian maka mereka pun bersepakat untuk membagi pasukan mereka menjadi 2 kelompok. Pasukan Mataram di bawah pimpinan Sutawijaya akan berangkat kemudian, bersama dengan Agung Sedayu dan Swandaru disertai oleh Kiai Gringsing dan Ki Demang Sangkal Putung yang tidak sampai hati melepaskan Swandaru pergi, meskipun sebenarnya bahaya yang akan dihadapi akan menjadi lebih besar bagi Ki Demang daripada Swandaru sendiri apabila mereka benar-benar berhasil menemukan sarang orang yang menyebut dirinya Panembahan Agung itu. Dalam pada itu kelompok yang lain, yang terdiri dari pengawal terpilih Tanah Perdikan menoreh mendahului di bawah pimpinan Ki Argapati sendiri yang kakinya masih belum pulih sama sekali. Dalam kelompok itu akan berangkat pula Ayah Rudita, Ki Sumangkar dan Pandanwangi serta Prastawa. Nah, berkata Ki Argapati, kita membagi kerja. Kita akan bertemu di kaki bukit Padas itu. Kita sudah menentukan isyarat yang harus kita ketahui jika kita terlibat dalam pertentangan di malam hari. Ya, Ki Gede. Kami akan segera menyusul demikian pasukan Raden Sutawijaya datang, sahut Kiai Gringsing. Sebenarnya lah bahwa kita harus berhati-hati. Selama ini aku sudah menjumpai beberapa orang yang pilih tanding. Pada masa Mataram dibayangi oleh hantu-hantuan, maka kami mengenal orang-orang yang bernama Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Kemudian kami mengenal orang-orang yang luar biasa menyerang para perwira Pajang di Jati Anom. Dan di perjalanan ke Menoreh kami bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama. Bahkan mungkin masih ada nama-nama lain yang berada di sudut yang lain dari Mataram dan Pajang, itulah sebabnya, maka tidak mustahil bahwa di dalam sarang mereka terdapat orang-orang semacam itu, ditambah dengan perwira-perwira Pajang yang mungkin terlibat. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ternyata persiapan mereka cukup lama. Tetapi sayang, bahwa mereka tidak dapat menyalurkan kemampuan sekian banyak orang untuk tujuan yang lebih baik dari pamrih pribadi. Ya. Dan untunglah, bahwa mereka tidak dapat mengerahkan kemampuan mereka dalam saat yang tepat, atau barangkali mereka salah menilai lawan-lawannya, sehingga seorang demi seorang pemimpin-pemimpin mereka yang mumpuni itu terbunuh, jawab Kiai Gringsing. Namun mungkin juga ada pertentangan yang terpendam di antara mereka sendiri, sehingga kadang-kadang yang segolongan sengaja membiarkan golongan yang lain menjadi semakin lemah. Kita masih diliputi oleh teka-teki. Baiklah, kita sekarang berpisah. Agaknya pasukan Menoreh telah benar-benar siap untuk berangkat. Ki Gede, potong Raden Sutawijaya. Aku berharap agar Ki Gede memberitahukan para pengawas, bahwa pasukan Mataram akan datang. Baiklah, Raden. Pada saat kita berangkat, maka akan aku memerintahkan 2 orang pengawal untuk menghubungi para pengawas. Terima kasih, Ki Gede, sahut Sutawijaya. Dengan demikian, maka agaknya kita sudah dapat melakukan tugas kita masing-masing sesuai dengan perjanjian. Demikianlah, maka Ki Gede memeriksa para pengawal itu untuk terakhir kalinya. Kemudian dipesankannya kepada para pengawal yang tinggal untuk mengawasi keadaan sebaik-baiknya. Mereka mendapat gambaran kemana Ki Argapati akan pergi. Jika terjadi sesuatu di Tanah Perdikan itu, maka mereka akan dapat segera menghubungi Ki Argapati.
Di beberapa tempat, Ki Gede akan memberikan isyarat dan tanda-tanda bagi orang-orang yang akan mencarinya. Sebaliknya, jika Ki Gede menoreh memerlukan, maka pasukan cadangan harus sudah siap. Dalam keadaan mendesak, Ki Agapati akan mengirimkan penghubung berkuda, dan pasukan cadangan itu harus menyusul. Sebagian dari mereka adalah pasukan berkuda yang harus mencapai sasaran lebih cepat, sementara yang lain menyusul. Ketika semuanya sudah siap, maka pasukan pengawal menoreh itu mulai berangkat. Sesaat Ki Gede berpaling ke Gandok. Dilihatnya Ibu Rudita menangis terseduh-seduh berdiri di muka pintu memandang suaminya dengan sepenuh harap. "Aku akan membawanya kembali," berkata ayah Rudita yang sudah siap untuk berangkat. Istrinya hanya menganggukkan kepalanya saja. "Berdoalah. Semua peristiwa yang terjadi tergantung kepada keputusan Yang Maha Kuasa. Kini aku sedang berusaha sebagai suatu kenyataan permohonanku dan permohonanmu. Mudah-mudahan dikabulkan." Sekali lagi istrinya mengangguk. Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam, sedang Pandan Wangi menundukkan kepalanya. Ia mengerti betapa sedihnya hati perempuan itu. Demikianlah, setelah semua perjanjian dan pesan dianggapnya sudah cukup, berangkatlah pasukan pengawal terpilih dari tanah perdikan menoreh. Mereka mendapat keterangan dari orang-orang yang dianggap mengerti tentang daerah yang akan mereka datangi, ditambah dengan keterangan Prastawa dan Pandan Wangi. Bersamaan dengan itu, maka 2 orang pengawal berkuda telah pergi ke perbatasan di pinggir Kali Praga untuk memberitahukan bahwa pasukan Mataram akan datang. Tetapi sama sekali tidak akan mengganggu tanah perdikan menoreh, sebab mereka berniat untuk menemukan sarang orang-orang bersenjata yang sering mengganggu perkembangan Mataram dengan segala macam cara. Sementara itu, Kiai Gringsing, kedua muridnya, Ki Demang Sangkal Putung, dan Raden Sutawijaya masih berada di induk tanah perdikan menoreh. Ketika matahari memanjat semakin tinggi mereka menjadi gelisah, karena pasukan Mataram masih belum datang. Tetapi mereka pun sadar, bahwa perjalanan dari Mataram ke tanah perdikan menoreh memang memerlukan waktu. Seandainya orang-orang yang mengikuti Raden Sutawijaya itu selamat sampai ke Mataram dan menghadap ayahanda Ki Gede Pemanahan, maka tentu diperlukan waktu untuk menyiapkan sepasukan pengawal pilihan. Pasukan yang terlatih baik untuk menghadapi segala macam medan. Menghadapi perang, dan menghadapi keraguan-raguan rakyat di sepanjang daerah yang sedang dibuka. Sementara itu, maka kedatangan para pengawal Mataram tanpa Raden Sutawijaya memang mengejutkan sekali. Apalagi mereka membawa beberapa sosok mayat dan orang-orang yang terluka. Keterangan yang diberikan oleh para pengawal yang kembali ke Mataram telah menimbulkan kecemasan di hati Ki Gede Pemanahan. Ia sadar, bahwa yang dihadapi Sutawijaya tentu sekelompok orang-orang yang pilih tanding, sehingga dengan demikian maka wajarlah, apabila Sutawijaya memerlukan sepasukan pengawal yang kuat. Sementara Ki Gede Pemanahan memerintahkan menyiapkan sepasukan pengawal yang kuat, maka ia sendiri telah dicengkam oleh kebimbangan yang tajam. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang pemimpin ia tidak akan dapat membiarkan Sutawijaya pergi sendiri. Tetapi untuk meninggalkan Mataram yang sedang berkembang dan sedang digoncang oleh berbagai macam keadaan itu, Ki Gede pun tidak sampai hati pula. Ada banyak persoalan yang dapat tumbuh dengan tiba-tiba di Mataram. Sikap Pajang yang meragukan dan mungkin justru goncangan dari dalam. Jika orang yang dengan sengaja ingin mengurungkan berdirinya Mataram, melihat bahwa Mataram sedang kosong, maka ada saja yang dapat terjadi. Apalagi pasukan-pasukan terpercaya juga sedang berada di luar. Dalam kebimbangan itulah Ki Gede Pemanahan memerlukan berbicara dengan seorang tua yang selalu dekat dengan dirinya. Orang tua yang sangat bijaksana dan mempunyai berbagai macam ilmu yang mapan di dalam olah kajiwan dan kanuragan, yang kebetulan berada di Mataram. Ki Jurumartani, persoalan ini sangat meragukan. Aku ingin pergi, tetapi aku juga ingin tetap menunggui Mataram, berkata Ki Gede Pemanahan. Siapa saja yang telah pergi? Aku tidak tahu. Tetapi Sutawijaya memerlukan sepasukan prajurit terkuat. Di daerah tanah perdikan menoreh ia bertemu dengan Daksina, yang ternyata telah berkhianat terhadap Pajang dan menghendaki Pajang dan Mataram hancur bersama-sama. Daksina, ulang Ki Jurumartani. Sikapnya memang tidak meyakinkan. Tetapi siapa saja yang ada di pihak Sutawijaya selain para pengawal Mataram? Apakah ia bekerja bersama dengan orang-orang menoreh? Hampir secara kebetulan. Bahkan hampir saja terjadi salah paham. Untunglah, bahwa akhirnya mereka bekerja bersama dengan baik.
Namun ternyata bahwa menurut perhitungan Sutawijaya, ia tidak akan mampu memasuki daerah orang-orang bersenjata itu tanpa kekuatan yang lebih besar. Ia masih menyaksikan, apakah Daksina itu tidak dibayangi oleh kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Apakah ia bertemu dengan Ki Gede Menoreh? Waktu itu belum. Tetapi ia akan menemuinya. Yang ikut bersama Sutawijaya waktu itu adalah anak gadisnya, Pandanwangi. Anak gadis yang aneh, yang mempunyai kemampuan seperti seorang anak muda yang terlatih baik. Di samping itu di antara mereka terdapat anak-anak muda bercambuk. Siapakah mereka? Murid dari seseorang yang menyebutnya Kiai Gringsing. Nama itu memang pernah aku dengar. Apakah kau pernah bertemu dengan orang itu? Ia selalu menghindar. Sejak kekalahan Tohpati ia sudah berada di antara pasukan Pajang pada waktu itu. Aku sendiri datang mengambil sisa-sisa pasukan Jipang yang menyerah. Tetapi orang itu tidak aku jumpai. Mungkin kita bertemu selintas, tetapi tidak dalam waktu yang cukup untuk mengenalnya. Apakah ada sesuatu yang dirahasiakannya? Aku tidak tahu. Tetapi Sutawijaya juga tidak percaya bahwa Kiai Gringsing yang juga disebut Ki Tanumetir itu benar-benar hanya seorang dukun padesan. Ia memiliki ilmu yang hampir sempurna. Itu bukan pertanda. Ya. Memang ada juga orang-orang yang hidup terpencil tetapi memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi. Tetapi ada alasan Sutawijaya untuk menganggapnya bahwa ia bukan orang kebanyakan. Apakah orang itu ada di Menoreh? Ya. Dan murid-muridnya sudah terlibat. Jika demikian, kau dapat percaya kepadanya untuk sementara. Biarlah ia ikut pergi. Setidak-tidaknya ia akan mengamat-amati muridnya. Sudah berulang kali ia berbuat sesuatu untuk kepentingan Mataram, berkata Ki Gede Pemanahan. Kemudian diceritakannya apa yang didengarnya dari laporan-laporan yang diterimanya tentang orang bercambuk itu. Jika demikian, kau tidak usah cemas lagi. Menurut perhitunganku, Ki Argapati dan Kiai Gringsing itu tentu akan melibatkan dirinya jika lawan anak-anak itu terlampau kuat. Bukan berarti kau dapat melepaskan tanggung jawabmu atas anakmu, tetapi Mataram memang tidak dapat kau tinggalkan. Untuk mengimbanginya, kau harus mengirimkan sepasukan prajurit yang benar-benar kuat. Jika orang-orang itu tidak ada di antara pasukan pengawal Mataram nanti, maka pasukan itu sendiri dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalahnya, setidak-tidaknya melindungi diri sendiri. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan oleh Ki Jurumartani itu sebenarnya memang sudah dipikirkannya. Namun dengan demikian, ia menjadi semakin yakin bahwa ia memang harus tetap berada di Mataram. Bahayanya sangat besar bagi daerah yang sedang tumbuh ini apabila ia pergi meninggalkannya dalam keadaan yang belum mantap itu. Demikianlah, maka Ki Gede Pemanahan pun segera mengirimkan sepasukan pengawal yang paling kuat. Agar mereka segera sampai ke tujuan, maka Ki Gede Pemanahan memerintahkan agar mereka pergi berkuda. Ki Gede juga mendengar laporan bahwa di antara anak-anak muda dari tanah perdikan Menoreh ada yang telah hilang. Dan hilangnya Rudita itu memberikan gambaran kepada Ki Gede Pemanahan bahwa lawan yang dihadapi memang bukan lawan yang ringan. Di antara perwira yang pergi di dalam pasukan itu adalah Ki Lurah Beranjangan. Ia adalah perwira yang berpengalaman. Dan Ki Lurah Beranjangan telah mengenal dengan baik perwira Pajang yang berada di telatah tanah perdikan Menoreh dan bernama Daksina itu. Di samping Ki Lurah Beranjangan, Ki Gede Pemanahan juga mengirimkan pengawal-pengawal kepercayaannya. Jagalah anak itu baik-baik, pesan Ki Gede Pemanahan kepada Ki Lurah Beranjangan dan kawan-kawannya. Kalian akan masuk ke dalam sarang harimau. Dan kalian tidak tahu, ada berapa ekor harimau yang ada di dalam sarang itu. Aku berharap bahwa orang bercambuk itu dapat dibawa bekerja bersama. Setidak-tidaknya tidak menghalangi kalian. Aku percaya kepadanya, Ki Gede, berkata Ki Lurah Beranjangan. Aku pernah melihat pengabdiannya di Jati Anom. Benar-benar tanpa pamrih. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, hati-hatilah. Kalian merupakan pasukan berkuda terkuat yang pernah disusun oleh Mataram yang muda ini. Mudah-mudahan Mataram tetap tidak goyah sepeninggal pasukan terkuat ini jika terjadi sesuatu, Ki Gede. Tentu tidak. Aku sudah mengatur keseimbangan kekuatan yang kita miliki. Demikianlah, maka pasukan berkuda itu pun segera berangkat meninggalkan Mataram.
Mereka menyusur jalan yang langsung menuju ke induk tanah perdikan Menoreh. Beberapa orang tukang perahu terkejut melihat pasukan itu. Bahkan ada yang menduga bahwa terjadi perselisihan antara Mataram dan Menoreh. Tentu tidak. Pasukan itu terlalu kecil untuk mengatasi perselisihan dengan Menoreh, berkata salah seorang tukang perahu itu. Pasukan ini hanya terdiri oleh kira-kira 30 atau 35 orang. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka mengerti bahwa pasukan itu memang terlalu kecil jika benar-benar terjadi perselisihan dengan Menoreh yang lebih tua dan cukup kuat itu. Dengan beberapa buah perahu, maka pasukan pengawal itu menyeberangi sungai beserta kuda-kuda mereka. Di sebelah barat Kali Praga, maka pasukan itu pun segera menyusun diri dan meneruskan perjalanan. Namun, mereka terhenti ketika mereka bertemu dengan 4 orang pengawal berkuda dari tanah perdikan Menoreh. Ki Lurah Berenjangan yang memimpin pasukan kecil itu pun segera menemui para pengawal dari Menoreh itu. Tetapi sebelum Ki Lurah Berenjangan bertanya sesuatu, salah seorang pengawal itu berkata, "Kami sudah menerima perintah untuk menerima pasukan pengawal dari Mataram. Kami persilahkan pasukan ini lewat. Raden Sutawijaya sudah terlalu lama menunggu." "Terima kasih, Kisanak," jawab Ki Lurah Berenjangan. Demikianlah, maka pasukan berkuda itu pun segera berpacu menuju ke induk tanah perdikan. Di sepanjang jalan, derap kaki kuda itu menghambur-hamburkan debu di atas jalan berbatu-batu. Namun demikian, orang-orang Menoreh sudah banyak yang mendengar akan kedatangan pasukan pengawal dari Mataram dalam usahanya untuk menenteramkan tanah yang sedang tumbuh itu dan bekerja bersama dengan Ki Argapati. Selain usaha itu tidak merugikan Menoreh, dan bahkan menguntungkan, Ki Argapati sudah dipaksa oleh hilangnya Rudita, berkata seorang pengawal tanah perdikan Menoreh kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Tetapi ia sependapat bahwa orang-orang bersenjata yang berkeliaran itu memang harus dipagari. Jika mereka gagal mengganggu Mataram, maka mereka akan menjadi segerombol orang-orang bersenjata yang berbuat tanpa tujuan. Dan itu akan menjadi sangat berbahaya bagi tanah perdikan Menoreh. Selama ini gerakan gerombolan itu lebih diarahkan untuk menghancurkan Mataram. Tetapi arah itu dapat berkembang, bahkan juga dapat berkisar dari arah semula. Dalam pada itu, pasukan pengawal berkuda itu pun menjadi semakin lama semakin dekat dengan induk tanah perdikan Menoreh. Dan mereka pun sadar bahwa Raden Sutawijaya sedang menunggu dengan gelisah. Sebenarnya lah, bahwa Sutawijaya sudah menjadi sangat gelisah. Bukan saja karena matahari sudah sampai ke puncak langit, tetapi ia juga menjadi cemas bahwa orang-orangnya yang kembali ke Mataram itu tidak akan pernah mencapai tujuannya. Karena itu maka dalam kegelisahannya ia berkata kepada Agung Sedayu dan Swandaru, "Jika perlu aku akan menjemput pasukan itu ke Mataram. Aku akan pergi dari Mataram langsung ke tempat itu, ke tempat yang sudah kita janjikan dengan Ki Gede Menoreh. Aku harus bertindak lebih cepat daripada menunggu saja. Tetapi bagaimana jika kita berselisih jalan?" Bersambung ke bab 161. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.